Bab 521 Teknik Rahasia Teratai Gelap. Taoist King Feng adalah salah satu dari sedikit teman tetua Taiyin yang tersisa. Dengan bantuannya, situasi dapat diselamatkan. Jadi itu Taoist King Feng. Pantas saja aku merasakan aura mengerikan dari jauh. Ngomong-ngomong, kekuatanmu telah meningkat pesat selama beberapa tahun terakhir. Bahkan aku sendiri tak bisa membayangkannya. Penatua Taiyin segera mulai menyanjungnya. Hehe, kamu terlalu baik, rekan Daoist Taiyin. Kultivasiku biasa saja. Lagi pula, kamu juga tidak menyia-nyiakan usahamu untuk membantuku dulu. Melihatmu dalam kesulitan hari ini, aku terpaksa membantumu. Setelah berkata demikian, Taoist King Feng segera melepaskan kekuatan spiritualnya, memfokuskan tekanan tetua Tongtian dan Chu Tianba, membuat pendiriannya jelas. Setelah mendengar kata-kata ini, Penatua Taiyin tak kuasa menahan senyum. Sahabatnya ini memang cukup bisa diandalkan. Hahaha, baiklah. Tawa Penatua Taiyin tak terkendali, seolah-olah dia telah memenangkan pertempuran. Di sisi lain, alis Penatua Tongtian sedikit berkerut ketika melihat lawan baru yang tiba-tiba muncul. Ia tahu bahwa masalah ini tidak akan mudah diatasi. Penatua Chu, saya khawatir kita tidak bisa menghindari pertempuran sengit hari ini. Setelah mengatakan itu, Penatua Tongtian menarik napas dalam-dalam. Sebaliknya, ia sedikit bersemangat untuk mencoba. Di sisi lain, ekspresi Chu Tianba tetap tidak berubah saat ia menjawab dengan dingin, bukan masalah besar. Aku tidak pernah takut berkelahi. Kita sudah bertahun-tahun tidak berjuang berdampingan. Mari kita berjuang sepuasnya hari ini. Begitu selesai berbicara, Penatua Tongtian menghunus pedangnya tanpa ragu dan mengarahkannya ke arah pendatang baru itu. Ia memancarkan aura yang mengejutkan. King Feng, kau pernah menyergapku sebelumnya, jadi mari kita selesaikan masalah ini hari ini. Pada titik ini, Penatua Tongtian tak lagi menahan diri. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengayunkan pedangnya. Dalam sekejap mata, lautan berwarna merah darah mulai bergolak, dan binatang buas di dalamnya melarikan diri ke segala arah. Beberapa saat kemudian, seberkas pedang raksasa melesat ke arah Taoist King Feng. Melihat itu, Taoist King Feng berubah serius. Ia mengangkat pedangnya dan mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya untuk menahan serangan itu. Namun, kekuatan serangan tetua Tongtian terlalu dahsyat, dan membuatnya terpental. Beberapa saat kemudian, keduanya kembali bertabrakan. Pada saat yang sama, tatapan Penatua Taiyin tertuju pada Chu Tianba saat dia berbicara dengan ganas. Chu Tianba, kali ini, tidak ada yang akan datang membantumu. Begitu dia selesai berbicara, Penatua Taiyin mengangkat pedang abadi dan mengayunkannya. Chu Tianba sama sekali tidak panik. Gerakannya tenang dan kalem saat ia menangkis serangan tetua Taiyin. Serangan ini tidak berhasil. Chu Tianba kemudian bersiap untuk serangan berikutnya. Tanpa diduga, tetua Taiyin langsung berbalik dan terbang ke puncak pohon yang menjulang tinggi, menyambar buah dewa. Melihat ini, Chu Tianba menjadi marah besar. Orang tua Bao, letakkan benda itu. Chu Tianba melancarkan serangan yang bahkan merusak ruang angkasa. Pada saat ini, tubuh Chu Tianba mulai memancarkan cahaya hijau, dan di atas kepalanya, sebuah bunga teratai hijau ilusif mekar. Itu teknik rahasia teratai hitam. Orang-orang di sekitar berteriak kaget. Ini adalah teknik rahasia Sekte Dewa Danau Giok. Sekalipun teknik rahasia ini belum lengkap, jumlah kekuatan yang dapat dilepaskannya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Di seluruh benua timur, hanya teknik rahasia kehancuran besar yang dapat dibandingkan dengannya. Setelah melihat Chu Tianba menggunakan teknik rahasia ini, bahkan LR Taiyin pun mulai panik. Namun, Chu Tianba tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Saat berikutnya, teratai hijau menghantam Penatua Taiyin. Ledakan. Sebuah gunung yang tidak jauh dari situ rata dengan tanah. Ya Tuhan, teknik rahasia ini benar-benar terlalu kuat. Para penonton tercengang. Melihat pertempuran tingkat tinggi seperti itu sungguh langka. Saat pertempuran terus berlanjut, mereka berdua sekali lagi melancarkan serangan, menyebabkan satu demi satu gunung runtuh. Meskipun tetua Taiyin merupakan seorang ahli alam setengah langkah tertinggi, teknik rahasia teratai hitam memungkinkan Chu Tianba untuk bersaing dengannya. Namun seiring berjalannya waktu, kelemahannya pun perlahan terungkap. Penatua Taiyin perlahan-lahan mendapatkan keuntungan. Namun, jika ia ingin mengalahkan Chu Tianba, ia harus mengerahkan banyak waktu dan tenaga. Dasar orang tua Bao, kau akan menyesali perbuatanmu. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Begitu dia berkata demikian, tetua Taiyin mengayunkan pedang abadi ke arah teratai hijau, lalu terjun ke dalam laut berwarna merah darah. Beberapa saat kemudian, awan kabut hitam menyebar dari dasar laut, memancarkan perasaan misterius dan tak terduga. Chu Tianba segera menyadari ada sesuatu yang salah dan bertanya dengan kaget. Apa?
Mengapa kamu memiliki kekuatan misterius seperti itu? Chu Tianba sudah ketakutan setengah mati, karena kekuatan ini adalah kekuatan aneh yang sama yang telah memicu invasi binatang buas itu. Apakah ini berarti serbuan binatang buas itu merupakan perbuatan tetua Taiyin? Kalau tidak, bagaimana dia bisa menggunakan kekuatan ini? Kau Chu Tianba, orang tua sialan. Aku ingin melepaskanmu, tapi kau sendiri yang menyebabkan semua ini. Setelah berkata demikian, kekuatan aneh itu meletus, dan mata tetua Taiyin perlahan-lahan dipenuhi kabut hitam, yang membuatnya tampak sangat ganas. Kekuatan aneh ini adalah rahasia dan kartu asnya. Tak seorang pun tahu tentang ini. Masa hidupnya hampir habis, dan ia masih belum mampu menembus alam tertinggi. Saat itu, ia bahkan siap mati. Namun, tanpa diduga, ia justru menemukan kekuatan yang sangat aneh ini di alam mistik. Pada saat itu, tanpa harapan, dia memilih untuk menggunakannya. Bab 522 Kekuatan Aneh. Penatua Taiyin menganggap kekuatan aneh ini sebagai sumber harapannya, dan dia langsung menyerapnya ke dalam tubuhnya. Lalu, ketika kekuatan aneh itu memasuki tubuhnya, Penatua Taiyin terkejut mendapati tubuhnya yang layu perlahan-lahan memulihkan vitalitasnya. Selain itu, setelah memperoleh kekuatan aneh ini, hambatan kultivasinya sedikit mengendur, dan kekuatannya meningkat. Inilah bagaimana ia menjadi ahli setengah langkah di alam tertinggi. Namun, ada harga yang harus dibayar untuk menggunakan kekuatan aneh ini. Jika ia tidak dapat menembus ke alam tertinggi sebelum tubuhnya benar-benar layu, ia harus menggunakan kekuatan aneh ini untuk menerobos. Maka dia akan menjadi monster yang tidak memiliki kesadaran. Tindakan Penatua Taiyin dapat digambarkan sebagai gila, tetapi dia adalah orang seperti itu. Kalaupun akhirnya dia tidak berhasil dan malah jadi monster, ya sudahlah. Selama masih ada kesempatan, ya sudahlah. Pada saat ini, kedua mata Penatua Taiyin telah berubah sepenuhnya menjadi hitam, dan kabut hitam keluar dari tubuhnya, yang terlihat sangat mengerikan. Berkat kekuatan aneh ini, kekuatan Penatua Taiyin telah maju ke alam tertinggi. Pada saat ini, semua orang panik dan merasakan ketakutan yang amat sangat. Chu Tianba adalah orang yang paling terkejut. Lagi pula, Penatua Taiyin berdiri tepat di depannya, tetapi ia tidak bisa lagi mengenali lawannya. Penatua Tongtian segera menyadari ada sesuatu yang salah, jadi ia melancarkan serangan untuk memaksa Taoist King Feng mundur. Ia ingin membantu Chu Tianba. Haha, Tetua Tongtian, akulah orang yang harus kau hadapi sekarang. Tidak mungkin Taoist King Feng akan membiarkan Tetua Tongtian pergi sekarang. Penatua Taiyin sekarang melotot ke arah Chu Tianba dengan berbahaya. Ia masih bisa mengendalikan tubuhnya. Lagi pula, kekuatan aneh itu belum sepenuhnya menggerogoti tubuhnya. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan nada yang tidak terkendali, Chu Tianba, hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Begitu ia berkata demikian, Tetua Taiyin menyerang. Energi spiritual dalam radius 100 meter berkumpul ke arahnya, lalu ia melancarkan serangan pedang yang dahsyat. Melihat ini, Chu Tianba berkeringat dingin. Ia segera menggunakan teknik teratai hitam untuk menahan serangan itu. Tanpa diduga, teknik rahasia ini bahkan tak bertahan sesaat pun. Teknik itu hancur oleh serangan Tetua Taiyin, dan Chu Tianba terlempar 100 meter jauhnya. Ia terus-menerus memuntahkan seteguk darah, dan auranya pun kacau balau. Sekarang Penatua Taiyin telah mencapai alam tertinggi, bagaimana mungkin dia bisa menolaknya? Hehe. Tetua Taiyin tertawa puas. Lalu, ia mengangkat pedangnya dan berteriak dengan kepala tegak. Ayo, ayo. Melihat ini, semua orang bahkan mulai bernapas dengan hati-hati, karena takut memicu kemarahan Tetua Taiyin. Mereka jelas merasakan teror serangan yang baru saja dilepaskannya. Pada saat ini, sebuah suara yang sangat malas terdengar. Oh, ya. Kenapa kamu tidak membiarkanku mencobanya? Saat kata-kata itu diucapkan, semua orang menoleh ke sumber suara. Siapa itu? Apakah masih ada orang yang berani memprovokasi Tetua Taiyin dalam situasi seperti itu? Bukankah ini pertanda maut? Saat semua orang sedang melihat sekeliling, sebuah retakan spasial tiba-tiba muncul di langit. Tak lama kemudian, sesosok berjubah putih muncul di udara. Setelah melihat siapa orang itu, semua orang menutup mulut karena terkejut. Itu sebenarnya Ye Xuan. Ye Xuan melayang di udara, memancarkan niat pedang tajam yang menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Saat sosok Ye Xuan perlahan mendekat, para penonton dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya benar-benar memiliki aura unik dari seorang ahli alam tertinggi. Astaga! Mungkinkah Ye Xuan juga telah mencapai alam tertinggi? Pada saat ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk menggosok mata mereka karena tidak percaya. Meskipun Ye Xuan membatasi kekuatannya hingga ke puncak alam penguasa mistik, auranya telah lama mengungkapkan kultivasinya yang sebenarnya. Cepat, tampar aku dan lihat apakah sakitnya.
Bagaimana tepatnya dia bisa naik ke alam tertinggi secepat itu? Ye Xuan pasti mendapatkan kesempatan besar di makam kuno. Sementara para penonton berdiskusi sengit, seorang kultivator lain berkata, "Haha, masalah ini semakin menarik. Pertarungan antara dua ahli alam tertinggi. Siapa yang akan menang? Aku sangat menantikannya." Pada saat ini, para penonton bergegas mundur agar tidak terjebak dalam pertempuran. "Kamu Xuan." Begitu melihat Ye Xuan, wajah tetua Taiyin berubah menjadi buruk rupa. Ia terbakar amarah. Dia hanya kalah 2 kali dalam hidupnya. Pertama dari ketua Tian Xuan, dan kedua dari Ye Xuan. Di tengah panasnya suasana dan amarahnya, Penatua Taiyin perlahan-lahan kehilangan kendali atas kekuatan aneh di tubuhnya. Namun, sebagai hasilnya, kekuatannya justru meningkat pesat. Di belakang Ye Xuan, sosok cantik perlahan-lahan muncul. Yuelun baru saja muncul, tetapi ia sudah merasakan ada yang tidak beres dengan Penatua Taiyin. Ia mengerutkan kening dan bertanya, kekuatan aneh apa itu? Ye Xuan juga menatap Penatua Taiyin dengan ekspresi penasaran, dan berkata, ini cukup menyenangkan. Aku pernah melihat kekuatan aneh ini sebelumnya. Meskipun sangat kuat, ia memengaruhi kesadaran seseorang. Jika tidak hati-hati, mereka bisa kehilangan akal dan menjadi boneka. Aku menemukannya di dekat perbatasan beberapa waktu lalu, tapi aku tidak menyangka Penatua Taiyin juga akan menemukan beberapa dan menyerapnya. Bab 523 Pedang Langit Awan. Meskipun Penatua Taiyin melepaskan aura yang sangat menakutkan, Ye Xuan masih sangat tenang. Seandainya beberapa hari yang lalu, dia mungkin sedikit gugup saat berhadapan dengan Tetua Taiyin, tetapi sekarang tidak demikian. Sebagai sesama ahli alam tertinggi, bagaimana mungkin dia takut? Terlebih lagi, Penatua Taiyin hanya mampu mencapai alam tertinggi dengan bantuan kekuatan aneh tersebut. Ia belum membentuk tubuh ilahinya, jadi bagaimana mungkin ia bisa dibandingkan dengan Ye Xuan yang telah melakukannya. Namun, Yuelun masih sangat khawatir setelah melihat kondisi Tetua Taiyin yang aneh. Ia menatap Ye Xuan dan memperingatkannya, adik junior, kau harus berhati-hati. Sepertinya Penatua Taiyin telah sepenuhnya dirasuki iblis. Kesadarannya jelas-jelas mulai menghilang. Kalau kau tidak bisa mengalahkannya, jangan coba-coba pamer. Setelah mendengar kata-kata ini, Ye Xuan melirik Yuelun dengan seringai di wajahnya. Kakak senior, apa kau belum tahu aku bisa atau tidak? Jangan ragukan kemampuanku, ya. Mendengar ini, wajah Yuelun langsung memerah. Apa? Bagaimana bisa kau bicara omong kosong seperti itu dalam situasi seperti ini? Hehe. Setelah terkekeh, Ye Xuan menatap Yuelun lagi dan meyakinkannya, jangan khawatir, tetaplah di belakangku dan lihat bagaimana aku menghadapi orang tua ini. Tapi jangan terlalu dekat. Bisa-bisa terjadi pertumpahan darah. Yuelun melotot ke arah Ye Xuan, namun tetap patuh mundur lebih jauh. Pada saat ini, Ye Xuan sedang menatap Tetua Taiyin dari langit, mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Baru beberapa hari, kok kamu jadi jelek begini? Ye Xiu langsung mulai menggodanya, tetapi ketika Penatua Taiyin mendengarnya, dia hampir tidak dapat menahan amarahnya. Bukankah kondisinya saat ini disebabkan oleh Ye Xuan sejak awal? Dia menatap Ye Xuan dengan ekspresi marah dan berkata dengan suara serak. Bajingan sialan, karena kau sudah di sini, maka aku akan menjadikan tempat ini kuburanmu. Hari ini, kau akan membayar penghinaan yang kau timpakan padaku. Akan kuberi kau rasa sakitmu sendiri. Hahaha. Oh. Apa kau sedang melamun, Pak Tua? Ye Xuan sama sekali tidak menanggapi Tetua Taiyin dengan serius. Ia dengan santai mengangkat pedang langit awan dan mengarahkannya ke Tetua Taiyin dari kejauhan. Dalam sekejap, aura pedang yang sangat mengerikan menyebar. Laut merah darah mendidih dan gelombang darah raksasa menghantam pantai. Bahkan makam kuno itu sendiri tampak bergemuruh. Setelah merasakan niat pedang Ye Xuan, rambut semua orang berdiri tegak. Apakah itu pedang tingkat dewa? Semua orang terkejut. Ye Xuan ternyata memiliki pedang tingkat dewa. Setelah pedang awan langit terhunus, kabut hitam di area itu tiba-tiba mulai menyusut dengan hebat. Chu Tianba terbang turun dari langit. Ketika ia melihat pedang langit awan di tangan Ye Xuan, mulutnya terbelalak kaget dan tak percaya. Dia bahkan meragukan matanya sendiri sejenak. Apakah Sekte Dewa Gurun Agung atau Puncak Awan Langit memiliki fondasi sedalam itu? Bahkan ahli alam tertinggi tingkat puncak tidak akan menganggap enteng Ye Xuan saat menghunus pedang ini. Orang-orang menjadi tamak, jadi setelah melihat pedang rak dewa Ye Xuan, banyak orang mulai menginginkannya. Namun, lebih baik menyembunyikan pikiran-pikiran tamak seperti itu di dalam hati mereka. Lagi pula, siapa yang cukup bodoh untuk mencoba merebut harta karun dari seorang ahli alam tertinggi? Itu sungguh gila. Saat pedang langit awan muncul, ekspresi puas diri Tetua Taiyin menghilang. Yang menggantikannya adalah ekspresi panik.
Menghadapi pedang ini, kekuatan aneh di tubuhnya hampir tampak bergetar. Ini tidak mungkin terjadi. Ini semua ilusi. Wajah Penatua Taiyin sangat pucat. Kekuatan aneh yang ia banggakan ternyata takut pada pedang di tangan Ye Xuan. Pada saat ini, Ye Xuan dengan santai mengayunkan pedang di tangannya beberapa kali, lalu perlahan berjalan menuju Penatua Taiyin. Dia menatap Tetua Taiyin seakan-akan dia adalah seekor domba yang menunggu untuk disembelih. "Pak Tua, bukankah tadi kau sangat sombong? Kemana larinya keberanianmu?" Mendengar kata-kata Ye Xuan, Penatua Taiyin tidak dapat menahan diri lagi. Brengsek. Pada saat ini, Tetua Taiyin mengerti bahwa dia tidak punya jalan keluar, dan dia mempersiapkan diri untuk bertarung sampai mati. "Memangnya kenapa kalau kau punya pedang tingkat dewa? Aku tetap akan membunuhmu." Meskipun Penatua Taiyin meraung dengan arogan, matanya bergerak lincah, seolah-olah dia tengah merencanakan sesuatu yang lain. Penatua Taiyin telah sepenuhnya berhenti menahan kekuatan aneh itu, membiarkannya mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Saat ini terjadi, tubuh Penatua Taiyin mulai membesar tak terkendali. Bentuknya terus berubah, hingga berubah menjadi monster yang belum pernah terlihat sebelumnya, yang seluruh tubuhnya mengeluarkan kabut hitam. Tetua Taiyin berkata sambil menggertakkan giginya, "Ye Xuan, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan membunuhmu hari ini." Pada titik ini, kekuatan aneh menyebar lagi, dan kabut hitam menutupi langit. Tatapan Penatua Taiyin tak pernah lepas dari pedang awan langit, menatapnya penuh nafsu. Jika ia bisa membunuh Ye Xuan, maka pedang awan langit akan menjadi miliknya, dan ia mungkin bisa membalikkan status iblisnya. Apapun kasusnya, bertarung sampai mati adalah satu-satunya pilihannya, jadi dia harus berjuang sekuat tenaga. Setelah menyadari ada sesuatu yang salah, Ye Xuan mengangkat alisnya. "Heh, kamu sudah tahu kamu tidak punya banyak waktu lagi, jadi kamu mau menyeretku ke bawah. Ide yang bagus." Bab 524 Gerbang Ilahi terbuka. Melihat situasi yang berkembang, Tetua Tongtian dan Taoist King Feng berhenti berkelahi dan fokus pada Ye Xuan dan Tetua Taiyin. Semakin banyak penonton yang datang untuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Namun, tanpa diduga, pertempuran yang mereka nantikan berakhir terlalu cepat. Ye Xuan hanya mengangkat pedang awan langit tinggi-tinggi, lalu dengan santai mengayunkannya ke arah Tetua Taiyin. Pada saat itu, jurang yang amat besar muncul di Lautan Merah Darah saat momentum dahsyat serangan pedang itu mengalir deras melalui Lautan Merah Darah dan melewati tubuh Tetua Taiyin. Waktu seakan berhenti sejenak pada saat ini, sebelum tubuh Penatua Taiyin perlahan terbelah menjadi dua dan jatuh ke laut berwarna merah darah. Saat itu, suasana di sekitarnya ternyata hening. Tak ada yang bersuara. Lalu, astaga! Hanya satu gerakan. Meskipun ini adalah pertarungan antar petarung tingkat tertinggi, jarak di antara kedua petarung begitu jauh. Tetua Taiyin bahkan tidak bisa menangkis satu gerakan pun. Setelah berhadapan dengan Tetua Taiyin, Ye Xuan tanpa tergesa-gesa memasukkan kembali pedang langit awan ke sarungnya. Seolah-olah dia tidak terkejut sama sekali dengan apa yang telah dilakukannya. Setelah kedua bagian tubuh Tetua Taiyin jatuh ke Laut Merah Darah, tubuhnya mulai membusuk dengan cepat, melepaskan kabut hitam yang berhamburan ke langit. Kemudian, seolah-olah merasakan kekuatan serangan pedang Ye Xuan, seluruh makam kuno mulai bergetar hebat. "Ah, apa yang terjadi?" Ekspresi para penonton berubah saat mereka melihat sekeliling dengan panik. Beberapa saat kemudian, ombak besar tiba-tiba muncul di Lautan Merah Darah. Saat ombak saling bertabrakan, sebuah gerbang suci yang memancarkan aura kuno muncul dari kedalaman laut, dan gelombang energi beriak di sekelilingnya. Pada saat itu, semua penonton ketakutan dan mulai berlarian panik. Ye Xuan masih melayang di udara dengan tenang. Ia menghunus pedang langit awan lagi, dan gelombang itu langsung mereda. Yue Lun juga terbang ke sisi Ye Xuan saat ini, dan matanya tertuju pada gerbang. Makam yang sebenarnya akhirnya muncul. Mendengar ini, Ye Xuan juga sangat terkejut. Lagi pula, dia pernah melihat burung pipit surgawi memasuki gerbang surgawi beberapa waktu lalu. Kini setelah gerbang surgawi terbuka sekali lagi, dia akhirnya mempunyai kesempatan untuk mengejar burung pipit surgawi pemakan surga. Sayangnya, gerbang dewa itu melepaskan aura yang sangat kuat, yang mungkin terkait dengan fakta bahwa gerbang itu baru saja muncul. Jika seseorang belum mencapai alam tertinggi, mustahil baginya untuk mendekati dan memasukinya. Ia hanya bisa mengamati dari kejauhan. Ledakan. Saat gerbang dewa terbuka, ruang di dalam seluruh makam kuno mulai retak, dan semakin banyak harta karun bermunculan. Astaga! Banyak sekali harta karun di sini. Melihat itu, para penonton pun menjadi gembira dan segera menuju ke arah harta karun itu, mengabaikan bahaya yang mungkin terjadi. Lagi pula, semua harta karun ini berasal dari orang-orang penting di zaman kuno. Sekalipun mereka hanya mendapatkan satu, itu akan sangat membantu dalam pengembangan mereka.
Tak ada ahli alam penguasa mistik yang mampu menahan godaan seperti itu. Mereka pun berpencar dan mengejar harta karun yang berbeda-beda. Bahkan Yue Lun tampak sangat bahagia saat dia fokus pada harta karun yang melepaskan cahaya mengalir dan bergegas mendekat. Pada saat ini, Chu Tianba juga telah mengarahkan pandangannya pada pil dewa, dan dia tersenyum lebar. Itu ternyata pil ajaib. Hahaha. Chu Tianba mengejar pil dewa tanpa ragu. Ia tahu bahwa jika ia mendapatkan dan meminumnya, hanya masalah waktu sebelum ia mencapai alam tertinggi. Tetua Tongtian juga mengincar sebuah harta karun. Pertarungan antara dirinya dan Taoist King Feng telah berakhir, dan mereka masing-masing mengejar sebuah harta karun. Setelah gerbang dewa muncul, bukan hanya bagian dalam makam kuno saja yang menjadi ramai, bahkan area di luar makam kuno pun sama. Ye Xuan sama sekali tidak peduli dengan harta karun ini. Matanya tertuju pada gerbang dewa. Baginya, harta karun yang baru saja muncul itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang ada di dalam peti mati di punggung kura-kura hitam besar itu. Karena itu, Ye Xuan dengan tegas melepaskan kultivasi alam tertingginya dan menyerbu ke gerbang surgawi dengan pedang langit awan di tangan. Setelah semua orang pergi, tubuh yang terpotong menjadi dua dan berserakan perlahan-lahan mengembun di bawah pengaruh kekuatan aneh. Tubuh Penatua Taiyin secara bertahap direformasi sedikit demi sedikit. Begitu selesai, ia menatap tajam ke arah hilangnya Ye Xuan, lalu mengeluarkan buah dewa itu dan melahapnya. Sialan! Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu kali ini, Ye Xuan. Aku tidak akan dibunuh olehmu dengan mudah. Setelah mengatakan ini, Penatua Taiyin menggigil saat dia mengingat kekuatan serangan pedang yang dilepaskan Ye Xuan. Mengingat situasi saat ini, dia tidak bisa memprovokasi Ye Xuan apapun yang terjadi. Setidaknya, dia harus menunggu sampai dia cukup kuat untuk menghancurkan Ye Xuan sepenuhnya. Lolosnya ia dari maut yang nyaris merenggut nyawanya membuatnya mengerti banyak hal. Ia tak punya waktu untuk memikirkan harta karun itu. Setelah menemukan tempat untuk bersembunyi, dia fokus menyelesaikan terobosannya dan menempa tubuh sucinya. Selama dia masih hidup, masih ada harapan. Balas dendam bisa menunggu. Pada saat yang sama, orang-orang yang berada di luar makam kuno juga sangat gembira saat melihat garis-garis cahaya di dalam makam kuno. Makam kuno itu sudah terbuka. Ayo cepat masuk. Begitu dia selesai berbicara, ribuan penggarap bergegas masuk ke makam. Li Dahai berdiri sendirian di barisan terdepan kelompok sekte Dewa Gurun Agung. Ketika melihat para kultivator berkerumun di depannya, ia menjadi semakin gelisah. Sialan! Kenapa kalian semua masuk ke dalam untuk memperebutkan harta karun, dan meninggalkanku di luar untuk mengurus para murid? Semakin banyak dia bicara, semakin marah dia. Lagi pula, hampir semua pemimpin ada di sini, tetapi dia satu-satunya yang tersisa di luar untuk menjaga para murid. Bab 525 kita masuk. Paman Li, sekarang pintu masuk makam kuno sudah terbuka sepenuhnya, bukankah sebaiknya kita mengikuti mereka masuk? Di belakang Li Dahai, Hua Rufeng menggosok-gosok tangannya sambil menantikan. Kesempatan seperti itu langka. Jika mereka tidak masuk dan memperjuangkan bagian mereka, mereka pasti akan menyesal. Li Dahai juga mengamati area itu dan menemukan bahwa pintu masuk telah lama diblokir oleh orang-orang. Bahkan ada sebagian orang yang mulai berkelahi satu sama lain agar dapat memasuki makam kuno terlebih dahulu, sehingga menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Setelah memikirkannya sejenak, Li Dahai akhirnya berkata, baiklah. Karena pintu masuknya terbuka lebar, pasti akan ada perkelahian. Rufeng, kau boleh pergi dan mencari peluangmu sendiri. Namun, kau harus ingat bahwa keselamatan adalah yang terpenting, dan jangan mempermalukan sekte Dewa Gurun Agung. Jangan khawatir, Paman Li. Aku pamit dulu. Begitu dia selesai berbicara, Hua Rufeng segera terbang menuju pintu masuk. Akan tetapi, begitu tiba di dekat pintu masuk, Hua Rufeng bertemu dengan Xie Tianyu dari Sekte Supreme Divine, yang langsung mencoba menghentikannya. Hua Rufeng dengan cepat menamparkan Xie Tianyu dan langsung terbang ke makam kuno itu. Feng Xiyun juga menjadi cemas. Ia menatap Zhuge Yuiwei dan berkata, Saudari Yuiwei, masih belum ada kabar tentang guru. Haruskah kita masuk ke makam dulu? Setelah berpikir sejenak, Zhuge Yuiwei mengambil keputusan. Lagi pula, kesempatan seperti itu jarang terjadi, jadi siapa yang bisa menolak godaan ini? Terlebih lagi, hampir semua jenius dari pasukan lain sudah mulai bergerak. Jika mereka ragu terlalu lama, mereka akan kehilangan inisiatif. Ayo pergi. Begitu dia selesai berbicara, Zhuge Yuiwei menuntun Feng Xiyun menuju pintu masuk. Satu-satunya yang tersisa adalah Su Changhe, yang belum pulih dari cedera seriusnya dan masih lemah. Kalau dia gegabah masuk ke makam kuno itu, besar kemungkinan dia akan mati. Dengan Zhuge Yuiwei memimpin jalan, mereka tiba di pintu masuk tanpa terlalu banyak kesulitan. Sepanjang jalan,
ada beberapa jenius yang agak terkenal yang ingin menghentikan keduanya, tetapi mereka semua terpaksa mundur. Berkat Zhuge Yuiwei, Feng Xiyun tidak merasakan tekanan apapun. Namun, begitu mereka memasuki makam kuno, mereka dikirim ke daerah yang berbeda karena tingkat kultivasi mereka berbeda. Sekalipun Zhuge Yuiwei merasa cemas dan hanya ingin segera menemukan Feng Xiyun, itu bukanlah sesuatu yang dapat ia selesaikan saat ini, jadi ia kembali memfokuskan perhatiannya pada keadaan di sekelilingnya. Setelah mengamati sekeliling dengan saksama, ia akhirnya melihat sebuah pintu kuno di lautan merah darah di kejauhan. Sinar cahaya muncul dari pintu itu. Harta karun yang luar biasa. Mata Zhuge Yuiwei berkobar penuh gairah. Ia menatap salah satu harta karun itu dan mengejarnya. Namun, saat Zhuge Yuiwei hendak mendapatkan harta karun itu, seorang pria berjubah putih tiba-tiba muncul di sebelah kirinya. Pria itu melancarkan serangan ke Zhuge Yuiwei tanpa ragu-ragu dan hampir berhasil. Untungnya, Zhuge Yuiwei cepat dan tangkas, sehingga dia berhasil menghindari serangan itu. Menatap pria berjubah putih itu, Zhuge Yuiwei mengerutkan kening, tatapannya berangsur-angsur berubah dingin. Dia tidak tahu siapa pria ini, tetapi tingkat kultivasinya mirip dengannya. Haha, saudari cantik, aku sudah lama mengincar harta karun ini. Bolehkah aku memintamu untuk memberikannya? Liu Feng memilin rambut panjangnya dengan percaya diri dan bahkan mengedipkan mata pada Zhuge Yuiwei. Ekspresi penuh nafsu terpancar di wajahnya. Sebagai murid utama Sekte Dewa Gunung Kering, Liu Feng selalu menganggap dirinya sangat menawan. Lagi pula, saat dia masih di sekte itu, hampir semua murid perempuan jatuh cinta padanya, itulah sebabnya dia yakin Zhuge Yuiwei akan jatuh cinta padanya seperti yang lain. Namun, tanpa diduga, seberkas sinar pedang tajam menyambar. Melihat ini, wajah Liu Feng memucat dan ia buru-buru menghindar. Ia terbakar amarah. Gadis bau ini benar-benar mengabaikan pesonanya. Lalu dia berkata dengan nada dingin, "Dasar gadis bau, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Hari ini, aku akan menunjukkan betapa hebatnya aku." Semenjak dia menjadi murid utama Sekte Dewa Gunung Kering, dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Karena Sekte Dewa Gunung Kering berasal dari Kekaisaran Dewa Haihan, dia tidak begitu mengenal kekuatan lokal di sini. Dia tidak mengenali siapa Zhuge Yuiwei, atau apakah dia bisa mengenali Ye Xuan. Menurutnya, siapapun yang memprovokasinya, yang ada hanyalah kematian. Namun, Zhuge Yuiwei berkata dengan nada meremehkan, "Cek, dasar bodoh. Aku sudah sering mendengar orang mengatakan itu." Zhuge Yuiwei sudah mati rasa terhadap pengalaman itu, karena dia telah lama menyadari bahwa mereka yang memiliki kekuatan sejati tidak akan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu, tetapi hanya akan membiarkan kekuatan mereka berbicara. Brengsek. Amarah Liu Feng membumbung tinggi. Tanpa ragu, ia mengaktifkan artefak roda sihirnya dan mulai menyerang. Melihat ini, ekspresi Zhuge Yuiwei masih sangat tenang. Ia mengangkat pedang awan langit dan membalas dengan serangan balasan, yang memaksa Liu Feng mundur terus-menerus. Dia mulai menekan serangannya untuk mengamankan kemenangan, menebasnya lagi dan lagi. Zhuge Yuiwei saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Bahkan melawan kultivator selevelnya, ia memiliki tekad untuk menang. Keyakinannya datang dari ajaran Ye Xuan, kerja kerasnya, dan banyak kekuatan suci yang telah dikembangkannya. Setelah beberapa kali bertukar kata, Liu Feng sudah mengerti bahwa jika ia terus berlarut-larut, kekalahan adalah satu-satunya kemungkinan. Karena alasan ini, wajahnya sudah pucat pasi. "Siapa kamu?" Keringat dingin terus menetes di wajahnya. Dia telah melakukan perjalanan jauh dari kerajaan suci Haihan ke tempat ini untuk memamerkan kekuatannya dan mengalahkan para jenius di sini, namun telah menemukan lawan yang begitu kuat. Bagaimana mungkin dia tidak panik? Bab 526 takut akan nyawanya. Dalam benak Liu Feng, peri reinkarnasi mungkin adalah kultivator wanita paling kuat di seluruh kerajaan suci Yangli. Dia belum pernah melihat pedang awan langit di tangan Zhuge Yuiwei sebelumnya. Kalau tidak, dia pasti sudah tahu siapa Zhuge Yuiwei. Zhuge Yuiwei menjawab dengan dingin, "Kau tidak tahu siapa aku. Kalau begitu, buka telingamu dan dengarkan baik-baik. Aku murid tertua dari puncak awan langit Sekte Dewa Gurun Besar, Zhuge Yuiwei." Setelah mendengar kata-kata ini, hati Liu Feng menjadi kacau. Bahkan di benua timur, puncak awan langit sangat terkenal. Semua ini karena ketua baru puncak awan langit dikenal sebagai pendekar pedang. Para tetua Liu Feng juga telah memperingatkannya untuk tidak main-main dengan Sekte Dewa Gurun Raya sebelum ia pergi. Namun, ia telah menemukan satu dan langsung menyinggung perasaannya. Terlebih lagi, ia adalah murid dari pedang abadi itu. Apakah surga sedang mempermainkannya? Dia telah bertemu dengan salah satu orang yang ingin dia hindari sejak awal. Ini sungguh tidak adil. Sejujurnya, ia sendiri yang kurang beruntung karena datang terlambat.
Seandainya ia hadir saat Suge Yuiwe dan Xie Tianyu bertarung, ia pasti langsung mengenalinya. Saat itu, Liu Feng merasa menyesal, jadi ia hanya bisa menelan harga dirinya dan berkata, "Uhuk, uhuk. Salahku, salahku. Aku tidak tahu kau murid pedang abadi. Pantas saja niat pedangmu begitu kuat. Aku terlalu gegabah tadi. Kau jelas melihat harta karun ini lebih dulu, jadi wajar saja kalau itu milikmu. Kuharap kau tidak merendahkan diri sampai menyimpan dendam." Kali ini, ia harus mengakui kesalahannya terlebih dahulu. Sekte Dewa Gurun Agung bukanlah sesuatu yang bisa ia singgung, terutama Ketua Ye Xuan. Mendengar ini, Suge Yuiwe tercengang. Ia menatap Liu Feng yang sombong dengan tak percaya. Setelah mengetahui bahwa dia adalah murid tertua Ye Xuan, orang ini telah membuat perubahan sikap 180 derajat sepenuhnya. Suge Yuiwe tak percaya. Raut wajahnya yang bingung sangat kontras dengan ekspresi dinginnya tadi. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah guru begitu terkenal? Suge Yuiwe bergumam pada dirinya sendiri, merasa sangat bingung. Tak lama kemudian, kebingungannya berubah menjadi kebahagiaan. Dengan ketenaran Ye Xuan sebagai jimat, banyak hal akan jauh lebih mudah. Tampaknya nama guru pun menjadi penghalang. Petik 1. Melihat Liu Feng telah berinisiatif mengakui kesalahannya, Suge Yuiwe tidak melanjutkan masalah tersebut. Ia memelototinya dengan dingin, lalu kembali mengejar harta karun itu. Ya ampun, itu sangat menakutkan. Setelah melihat kepergian Suge Yuiwe, kekhawatiran Liu Feng akhirnya terjawab. Ia menyeka keringat dingin di wajahnya. Dia hampir bunuh diri tadi. Untungnya, dia segera mengakui kesalahannya. Kalau tidak, dia pasti sudah kehilangan nyawanya di sini. Bagaimanapun, wanita itu tadi adalah murid tertua dari pedang abadi. Sekalipun dia berhasil mengalahkannya, jika Ye Xuan datang mencarinya untuk membalas dendam, semuanya akan berakhir. Karena alasan ini, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah mundur. Bagaimanapun, tidak ada gunanya menciptakan permusuhan yang tidak perlu, terutama dengan ahli dan faksi sekuat itu. Saat Liu Feng masih menyeka keringat dingin di wajahnya, seorang tetua muncul di sisinya. "Santo, apa yang terjadi?" Tetua itu sangat bingung. Melihat betapa khawatirnya Liu Feng, dia tidak tahu apa yang terjadi. Lagi pula, dalam benaknya, Liu Feng adalah orang yang arogan dan mendominasi. Mengapa sekarang ia tampak begitu rendah hati dan tunduk? Sein, ada apa? Kenapa kamu kelihatan takut sekali? Apa kamu dibuli?" Liu Feng langsung berbalik dan membalas, "Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku diganggu? Akulah yang menindas orang, bukan sebaliknya." Setelah mendengar kata-kata itu, si tetua merasa sangat tidak berdaya. Liu Feng menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah mendengar detailnya, tetua itu pun berkeringat dingin. "Astaga! Sein, caramu menangani ini benar sekali. Untungnya, kita tidak memprovokasi Suge Yuiwe. Beberapa hari terakhir ini, aku mendengar banyak hal tentang pedang abadi Ye Xuan. Dia bahkan mengalahkan tetua Taiyin dari Sekte Dewa Abadi. Jika kau benar-benar menghajar gadis itu tadi, aku khawatir seluruh sekte kita akan menanggung akibatnya, dan tak seorang pun akan mampu melindungimu," kata tetua itu dengan rasa takut yang masih tersisa. Namun, Liu Feng terdiam setelah mendengar apa yang dia katakan. Apakah orang tua ini tidak terlalu memikirkannya? Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Suge Yuiwe? Sudah merupakan hal yang baik baginya untuk melepaskannya. Sementara dunia luar sedang kacau, Ye Xuan sibuk melacak aura kura-kura hitam, dan mencoba mengejarnya. Setelah memasuki makam asli, ia dipindahkan ke daerah yang sangat asing, yang tampak sunyi. Ada bangunan-bangunan bobrok di mana-mana, dan jelas bahwa pertempuran besar pernah terjadi di sana pada suatu masa. Meskipun pemilik makam asli telah lama meninggal, sisa-sisa auranya masih ada di tempat ini. Setelah berjalan melalui tanah tandus ini, Ye Xuan mendapati dirinya berdiri di sebuah reruntuhan kuno. Tepat pada saat ini, dia bisa merasakan gelombang fluktuasi energi yang kuat datang dari kejauhan. Setelah pencarian menyeluruh di area itu, Ye Xuan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Sebenarnya ada dua ahli alam tertinggi yang bertarung di tempat ini. Bab 527 Benua Surga. Dari faksi mana kedua ahli alam tertinggi ini? Ye Xuan sangat penasaran, tetapi mereka berdua bertarung dengan sekuat tenaga, dan gelombang kejut dari pertempuran mereka menyebar semakin jauh. Sebagai ahli alam tertinggi, serangan sederhana dari mereka dapat meratakan gunung hingga rata dengan tanah, apalagi serangan dengan kekuatan penuh. Setelah melihat keduanya, Ye Xuan mulai menggosok-gosok tangannya dengan penuh harap. Lagi pula, orang-orang yang ditemuinya beberapa hari terakhir ini tidak pernah memaksanya sampai batas kemampuannya. Mereka sama sekali tidak menantang. Namun, mereka berdua adalah ahli alam tertinggi sejati. Sambil memikirkan hal ini,
Yesuan berjalan ke arah mereka tanpa ragu-ragu. Saat ia perlahan mendekati area itu, Yesuan melihat seorang wanita bergaun putih melayang di udara. Dia melambaikan telapak tangannya dengan lembut, dan gelombang energi yang sangat mengerikan membombardir lawannya, meninggalkan kawah besar di belakangnya. Pada saat ini, dia tampak bagaikan peri halus. Wanita seperti itu sungguh terlalu cantik. Namun, aura yang terpancar darinya dingin dan menyendiri. Bahkan dari kejauhan, ia bisa merasakannya dengan jelas. Meskipun Zhuge Yuiwei juga orang yang sangat dingin, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan wanita ini. Setelah mengamati pertarungan antara kedua ahli itu, dia memperkirakan bahwa dia adalah ahli alam tertinggi tingkat menengah, atau bahkan lebih tinggi. Pada saat ini, Yesuan menelusuri ingatannya beberapa kali, tetapi dia tidak dapat mengenali siapa orang ini. Aneh sekali. Siapa wanita ini? Semakin Yesuan memikirkannya, semakin asing baginya. Ia mendekat ke puncak pohon raksasa dan menyaksikan pertempuran itu tanpa berkedip. Lawan wanita itu adalah seorang pria tua berjubah putih. Meskipun tampak sangat kurus, setiap gerakannya membuat sekelilingnya bergetar. Sepertinya ia juga seorang ahli alam tertinggi tingkat menengah. Siapa orang tua ini? Aku juga tidak mengenalinya. Yesuan semakin bingung. Lagi pula, gurunya sudah bercerita tentang hampir semua kultivator alam tertinggi di benua timur. Namun, di antara orang-orang yang disebutkan gurunya, tidak ada dua orang seperti itu. Mereka berdua juga menyadari kehadiran Yesuan saat itu, dan wanita itu memaksa pria tua itu mundur dan menatap Yesuan dengan tatapan dingin. Sambil memperhatikan, wanita itu juga penasaran, karena ia tidak bisa merasakan betapa kuatnya Yesuan. Yang bisa ia rasakan hanyalah Yesuan dikelilingi oleh niat pedang yang mengerikan, yang menghalangi indera spiritualnya untuk menyelidiki tingkat kultivasinya. Siapa kamu? Wanita itu bertanya dengan dingin. Hanya mereka yang telah mencapai alam tertinggi yang bisa masuk ke makam sejati ini. Karena dia ada di sini, dia pasti juga seorang ahli alam tertinggi. Sampai sekarang, dia telah bertarung dengan lelaki tua ini, tetapi belum ada pemenang di antara mereka. Oleh karena itu, kemunculan Yesuan di sini merupakan variabel yang dapat memengaruhi hasil pertempuran. Yesuan menguap malas dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku Yesuan." Kamu Suan." Dia tertegun sejenak, tetapi setelah menelusuri ingatannya, dia menyadari bahwa dia tidak tahu siapa orang ini. "Aku belum pernah mendengar tentangmu. Apakah kamu seorang kultivator dari benua surga?" "Apa, benua surga?" Yesuan tercengang. Lagi pula, dia belum pernah mendengar tentang benua surga. Tunggu, benua surga. Jika ia ingat dengan benar, nama ini tercatat dalam sebuah buku kulit domba yang ia temukan di sekte Great Wilderness Divine. Itu adalah wilayah di luar benua timur. Dikabarkan bahwa dunia mistik terbagi menjadi 8 bagian, dan setiap bagian dipisahkan oleh kekuatan duniawi. Setelah merenung sejenak, Yesuan akhirnya teringat apa yang diketahuinya tentang benua surga. Dia melambaikan tangannya dan menjawab, "Saya bukan dari benua surga. Saya dari benua timur." Benua timur. Pada saat ini, dia juga tertegun sejenak. Setelah beberapa lama, dia berkata, "Ada ahli alam tertinggi di benua timur." Dalam ingatannya, benua timur adalah yang terlemah di antara 8 benua. Tidak hanya itu, energi takdir di benua timur, beserta potensi para pembudidayanya, sangat kurang jika dibandingkan dengan 7 benua lainnya. Di benua timur, mereka yang dapat mencapai alam tertinggi dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Namun, tidak mudah untuk mencapai alam tertinggi di benua timur. Saat itu, ia menjadi sangat penasaran dengan Yesuan. Di tempat tandus seperti itu, bagaimana orang ini bisa menjadi ahli alam tertinggi? Terlebih lagi, dia bahkan tampak lebih muda darinya. Seberapa jeniusnya dia dalam kasus itu? Semakin ia memikirkannya, semakin ia tak percaya. Lagi pula, ia dikenal sebagai jenius tak tertandingi di benua surga. Di antara para kultivator segenerasi, tak ada seorang pun yang dapat menandinginya, bahkan di kalangan generasi yang lebih tua. Sejak mulai berkultivasi, ia tidak pernah menganggap tinggi seorang kultivator pun. Ia selalu merasa mereka tidak layak menjadi pesaingnya. Meskipun ada banyak jenius di benua surga, dari sudut pandangnya, para jenius ini hanyalah orang biasa. Setelah dengan cermat memeriksa niat pedang Yesuan, dia sampai pada kesimpulan bahwa ahli yang tiba-tiba muncul ini juga sangat kuat, dan dia tidak boleh terpancing. "Haha, jadi adik kecil ini dari benua timur. Senang bertemu denganmu." Pada saat ini, lelaki tua kurus itu juga menghampiri Yesuan sambil tersenyum, jelas-jelas berusaha mendapatkan simpati Yesuan. Kedua belah pihak tahu bahwa Yesuan adalah kunci dalam situasi ini. Bab 528 Ouyang Xiu. Jika dia bisa mendekati Yesuan dan mendapatkan bantuannya, maka kemenangannya akan terjamin.
Selama beberapa hari terakhir, Ouyang Xiu telah terkunci dalam pertempuran dengan Yanran, tetapi hingga sekarang, belum ada pemenang yang ditentukan. Saya dari Sekte Dewa Abadi di Benua Selatan. Nama saya Ouyang Xiu. Dari faksi mana saudara muda berasal? Setelah mendengar ini, Ye Xuan sangat terkejut. Ia bahkan bertanya-tanya apakah ia salah dengar. Mereka juga ada di Benua Selatan. Ye Xuan dengan cepat bertanya, apakah ada hubungan antara Sekte Dewa Abadi di Benua Selatanmu dan Sekte Dewa Abadi di Benua Timurku? Mendengar ini, Ouyang Xiu langsung menjadi bersemangat. Mendengar bahwa Ye Xuan benar-benar mengenal Sekte Dewa Abadi, ia berpikir segalanya akan lebih mudah. Jika mereka berasal dari sekte yang sama, ia bisa langsung meminta bantuannya nanti. Memikirkan hal ini, Ouyang Xiu bahkan lebih gembira dan langsung berkata, jelas ada hubungannya. Sebelum dunia mistik terbagi menjadi 8 bagian, kita semua berasal dari faksi yang sama. Bahkan teknik rahasia dan kekuatan suci yang kita kembangkan pun sangat mirip. Mendengar ini, Ye Xuan langsung tertawa. Setelah mendengar tawa gembira Ye Xuan, Ouyang Xiu diam-diam merasa gembira. Sepertinya pemuda ini ada hubungannya dengan Sekte Dewa Abadi di sana. Kalau begitu, aku pasti bisa menang. Meskipun ia berasal dari Sekte Dewa Abadi di Benua Selatan, kedua sekte tersebut memiliki asal-usul yang sama. Situasinya membaik. Memangnya kenapa kalau kalian berdua? Ayo. Yanran juga membuat kesimpulannya sendiri. Melihat Ye Xuan dan lelaki tua itu tertawa bahagia, ia sudah menganggap Ye Xuan sebagai musuh. Beberapa saat kemudian, dia terbang ke udara dan menekan ke bawah dengan kedua tangan, mengalirkan kekuatan agungnya untuk menciptakan tornado besar. Yanran berada di pusat tornado, bersiap untuk pertempuran sengit. Aura ini, sebenarnya adalah teknik Great Desolation. Ye Xuan terkejut dan menatapnya dengan tak percaya. Sebagai salah satu pemimpin Sekte Dewa Gurun Agung, ia tentu sangat akrab dengan teknik penghancuran besar yang digunakan oleh ketua sekte. Teknik yang digunakan Yanran tidak diragukan lagi sama. Mungkinkah Sekte Great Wilderness Divine juga ada di benua surga? Ye Xuan tercengang. Mengapa gurunya tidak pernah mengatakan hal ini padanya? Atau mungkin bahkan gurunya tidak mengetahui hal ini? Sekte Dewa Gurun Agung juga merupakan sekte yang sangat kuno. Mungkin mereka juga telah terpecah ketika dunia mistik terbagi menjadi 8 bagian. Lupakan saja. Aku akan membicarakan ini dengan kakak senior Gongsun setelah aku kembali ke sekte. Lagi pula, meskipun Sekte Dewa Gurun Agung ada di benua surga, dia tetaplah orang asing. Namun, setidaknya, dia sekarang tahu di pihak mana dia harus berdiri. Hehe. Kali ini aku harus bersikap seperti kakak senior, pikir Ye Xuan gembira. Pada saat ini, ketika hembusan angin kencang yang mengerikan bertiup lewat, lingkungan di sekitarnya mulai bergetar hebat, seakan-akan akan runtuh sedikit demi sedikit. Setelah melihat ini, Ouyang Xiu tanpa sadar berkeringat dingin dan cepat-cepat menatap Ye Xuan. Adik kecil, orang ini adalah Yanran dari Sekte Dewa Gurun Agung Benua Surga. Dia adalah ahli alam tertinggi tingkat menengah, dan seorang petarung yang tangguh. Tapi, jangan khawatir. Kalau kita bekerja sama, kita pasti bisa mengalahkannya, kata Ouyang Xiu. Ia sudah memikirkan cara mengalahkan Yanran dengan bantuan Ye Xuan. Namun, beberapa saat kemudian, Ye Xuan tiba-tiba menatap Ouyang Xiu dan berkata dengan nada tidak senang, telinga mana di antara kalian yang mendengar bahwa aku ingin bekerja sama denganmu? Apa menurutmu kita sudah dekat? Hah! Dua suara bertanya langsung terdengar. Pada saat ini, Ouyang Xiu benar-benar tercengang, dan Yanran bahkan semakin bingung. Mungkinkah pria ini dan Ouyang Xiu tidak berada di pihak yang sama? Wajah Ouyang Xiu memucat dan dia langsung bertanya, adik kecil, apa maksudmu dengan ini? Ye Xuan mencibir dan menjawab, sebenarnya akan lebih baik jika kau tidak memberitahuku bahwa kau dari Sekte Dewa Abadi. Aku akan menjadi penonton netral saat itu. Tapi sekarang berbeda. Karena kamu sudah menyinggungnya, aku harus memberitahumu sesuatu. Aku baru saja membagi Penatua Taiyin dari Sekte Dewa Abadi di benua timur menjadi 2. Setelah mendengar kalimat ini, ekspresi Ouyang Xiu berubah jelek. Orang ini benar-benar memiliki hubungan yang buruk dengan Sekte Dewa Abadi di benua timur, dan membunuh salah satu tetua mereka. Mengapa dia tidak mengatakannya lebih awal? Kalau dia sudah mengatakannya dari awal, dia tidak akan mencoba untuk menghubungkan sekte-sekte itu. Saat itu, Yanran tertawa terbahak-bahak. Pria tua ini sungguh lucu. Dia mungkin sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Langkah Ouyang Xiu selanjutnya merupakan langkah klasik. Adik kecil, meskipun Sekte Dewa Abadi di benua selatan dan Sekte Dewa Abadi di benua timur berasal dari sekte yang sama, setelah sekian lama terpisah, mereka tidak ada hubungannya lagi. Karena kau punya dendam dengan Sekte Dewa Abadi benua timur, kau bisa mengatasinya tanpa khawatir.
Aku pasti tidak akan ikut campur. Wajah Ouyang Xiu mungkin lebih berkulit tebal dari tembok kota. Bab 529 Argumen Hebat. Saat itu, Ye Xuan menatap Ouyang Xiu dengan tatapan menggoda dan berkata, apa yang baru saja kau katakan memang benar, tapi ada kabar buruk lainnya. Mau dengar? Wajah Ouyang Xiu bergetar. Ada kabar buruk lagi. Pada titik ini, dia bahkan tidak berharap Ye Xuan membantunya, tetapi hanya mencoba membuat Ye Xuan menjauh dari pertarungan. Akan tetapi, kalimat yang terakhir itu memberinya firasat buruk. Beberapa saat kemudian, Ye Xuan dengan tenang mengulurkan tangan kirinya, lalu awan ungu mulai muncul. Melihat ini, Yan Ran tertegun. Aura ini, apakah itu teknik awan langit dari Sekte Dewa Gurun Besar? Setelah mendengar kalimat ini, wajah Ouyang Xiu langsung pucat pasi. Sama seperti teknik Great Desolation, teknik Cloud Sky merupakan salah satu kekuatan suci eksklusif dari Sekte Great Wilderness Divine. Kabar buruk yang ingin kukatakan padamu adalah, sebenarnya, aku juga bagian dari Sekte Great Wilderness Divine. Setelah mendengar kata-kata itu, Ouyang Xiu tiba-tiba merasa lemas di lututnya. Sekte Dewa Belantara Agung. Bagaimana bisa semuanya menjadi seperti ini? Saat ini, bahkan Yan Ran, yang memasang ekspresi dingin di wajahnya, terkejut. Lagi pula, kemungkinan pemuda ini berasal dari Sekte Dewa Gurun Agung sangatlah kecil. Itu sungguh mengejutkan. Musuh tiba-tiba menjadi teman. Ekspresinya berubah aneh saat ia menonaktifkan tekniknya. Lalu, ia terbang menghampirinya dan mengamatinya dengan saksama. Pria muda ini cukup tampan, dan juga sangat kuat. Namun, dia jelas sedikit lebih muda darinya. Kalau begitu, bukankah dia bisa dianggap adik laki-lakinya? Yan Ran tak kuasa menahan diri untuk berpikir dalam hatinya, di Sekte Great Wilderness Divine, aku memang sudah dianggap sangat muda, tetapi aku malah bertemu dengan seseorang yang lebih muda dariku. Kita dari sekte yang sama, jadi kita hampir bisa dianggap sejawat. Tapi, karena aku lebih tua dari pria ini, bukankah seharusnya dia memanggilku kakak senior? Pada saat ini, Yan Ran merasa sedikit senang. Meskipun dia sangat kuat di Sekte Great Wilderness Divine di benua surga, dia adalah yang termuda di antara generasinya. Justru karena itulah dia merasa sangat tidak senang. Lagi pula, dengan kekuatannya, mengapa dia harus memanggil orang lain dengan sebutan kakak senior? Namun, kini ada seseorang yang lebih muda darinya. Yan Ran membasahi tenggorokannya dan berkata, jadi, adik junior. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ye Xuan segera memotongnya. Apa-apaan ini? Kamu tidak boleh bicara seperti itu. Aku kakakmu. Mendengar ini, Yan Ran tercengang. Ia berkata dengan dingin, aku lebih tua darimu, jadi wajar saja kalau aku jadi kakak perempuanmu. Siapa bilang semakin tua, semakin senior, balas Ye Xuan kasar, sama sekali tidak mau mengalah. Ouyang Xiu, yang berdiri di samping mereka, sudah lama diabaikan oleh mereka berdua. Saat ini, Yan Ran sudah agak marah. Akhirnya ia punya kesempatan untuk memanggil kakak perempuannya, jadi bagaimana mungkin ia melewatkan kesempatan seperti itu? Tak peduli apa, dia harus menjadi kakak senior hari ini. Pada saat itu, Yan Ran mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya, sambil berkata tanpa ragu, aku tidak hanya lebih tua darimu, aku juga lebih kuat darimu dalam segala hal. Pembohong. Siapa yang akan percaya padamu? Ye Xuan sedikit bingung. Meskipun Yan Ran terlihat sangat dingin, mengapa dia tampak tidak terlalu pintar? Dia seperti gadis kecil yang bertengkar hanya karena perbedaan gelar yang remeh. Bukankah menjadi seorang adik junior adalah suatu hal yang baik? Kalau ada yang berani memprovokasi dia bisa panggil kakak-kakaknya untuk memberi pelajaran. Di mana seseorang dapat menemukan tawaran yang bagus seperti itu? Apa hebatnya menjadi seorang kakak senior? Lagi pula, aku masih tidak tahu bagaimana rasanya menjadi seorang kakak senior, jadi jangan berkelahi denganku, oke? Mendengar kata-kata Yan Ran, dia tahu bahwa dia tidak memiliki pengalaman berdebat dengan orang lain, jadi dia langsung berbalik dan berkata tanpa peduli, aku tidak peduli, aku kakak seniormu. Kalian berdua, bisakah kalian mempertimbangkan kehadiranku saat kalian bertengkar? Ouyang Xiu gemetar karena marah saat berbicara. Dia adalah seorang ahli alam agung yang perkasa, tetapi sekarang dia diperlakukan seolah-olah tidak ada. Bagaimana mungkin dia bisa menoleransi hal ini? Akan tetapi, begitu dia selesai berbicara, dua tatapan mata yang sangat dingin mengarah padanya, menyebabkan Ouyang Xiu menggigil ketakutan. Dia hanya bisa berpikir dalam hatinya, baiklah, oke, aku tidak akan memprovokasimu. Saat ini, Ye Xuan dan Yan Ran memiliki kesamaan, yaitu mereka adalah yang termuda di antara rekan-rekan mereka di sekte masing-masing, sehingga mereka hanya ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi kakak atau adik senior. Keduanya tidak mau mengalah. Ye Xuan melirik Yan Ran dan tahu bahwa tidak ada gunanya melanjutkan pertengkaran.
Setelah memikirkannya berulang-ulang, Yesuan akhirnya mengambil keputusan. Bagaimana kalau begini? Aku bisa memanggilmu kakak senior nanti, tapi kau juga harus memanggilku kakak senior. Bagaimana? Setelah mendengar ini, otak Yanran tidak dapat benar-benar memprosesnya. Lalu, setelah berpikir sejenak, dia menjawab, saran yang bagus. Saya setuju. Selama Yesuan memanggilnya kakak senior, Yanran tidak peduli dengan hal lain. Terlebih lagi, kedua benua itu berjauhan dan dipisahkan oleh kekuatan duniawi. Tanpa makam kuno ini, mereka tidak akan pernah bertemu. Setelah penjelajahan makam kuno selesai, mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi, jadi kompromi adalah solusi terbaik. Setelah mendengar Yanran setuju, Yesuan segera memanggil, halo, kakak senior. Mendengar ini, Yanran tanpa sadar tertawa. Bab 530 hadiah pertemuan untuk kakak senior. Setelah mendengar Yesuan memanggilnya kakak senior, Yanran juga menatap Yesuan dan berkata, halo, kakak senior. Tak jauh dari situ, Ouyang Xiu tercengang saat melihat pemandangan ini. Hal semacam ini sungguh sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Mungkinkah senioritas ditentukan hanya dengan kata-kata? Apakah ini tradisi yang hanya dimiliki oleh Sekte Dewa Gurun Agung? Kedua orang ini sungguh aneh, dan sangat cocok satu sama lain. Sementara Ouyang Xiu mendesah pada dirinya sendiri, Yesuan dan Yanran menoleh menatapnya. Pada saat ini, hati Ouyang Xiu menjadi dingin. Aku sial kali ini. Saat ini, dia begitu asyik menonton mereka berdua melakukan lelucon itu hingga dia lupa bahwa dia sedang dalam bahaya besar. Dia pasti tidak akan mampu menahan serangan gabungan mereka. Yanran mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan mendekati Ouyang Xiu selangkah demi selangkah, berbicara dengan nada yang sangat dingin. Patua Ouyang, kalau kau pintar, sebaiknya kau keluarkan kuali raksasa itu. Kalau tidak, jangan salahkan aku atas apa yang akan kulakukan. Cek. Karena ini milikku, berarti ini milikku. Kuali raksasa itu adalah harta karun sihir tingkat dewa, jadi tidak mungkin dia akan menyerahkannya. Urutan peristiwa yang mengarah ke titik ini sangat sederhana. Yanran awalnya melihat kuali raksasa ini di sebuah gua kuno. Tepat saat Yanran hendak menangkapnya, burung pipit dewa pemakan surga terbang mendekat, memaksanya mundur. Akan tetapi, saat bahaya telah berlalu, Ouyang Xiu yang bersembunyi dalam kegelapan, mengambil kesempatan itu untuk mengambil kuali raksasa itu untuk dirinya sendiri, yang membuat Yanran marah. Dengan demikian, keduanya telah bertarung selama beberapa hari. Yesuan tidak mengatakan apa-apa saat melihat mereka berdua berdebat. Dari percakapan mereka berdua, dia sudah mendapat gambaran kasar tentang apa yang terjadi. Akan tetapi, yang sebenarnya dipedulikan Yesuan bukanlah kuali raksasa, melainkan burung pipit dewa pemakan surga. Jelas bahwa ada pintu masuk ke makam asli dari benua lain, terutama berkat kehadiran Yanran dan Ouyang Xiu. Bagaimanapun juga, di antara semua harta karun itu, satu-satunya yang benar-benar disukai Yesuan adalah harta karun di dalam peti mati yang telah diincarnya sejak awal. Namun sangat disayangkan bahwa tingkat kultivasinya belum mencapai puncaknya seperti sekarang, sehingga ia kalah bersaing. Jika dia masih ingin menemukan jejak harta karun itu saat ini, itu akan sulit. Saat ini, Ouyang Xiu menatap Yesuan dan Yanran dengan ekspresi muram. Ia tahu ia tak punya harapan untuk menang sekarang. Mengetahui hal ini, Ouyang Xiu merasa malu, tetapi ia tetap berkata dengan enggan, adik kecil, kau harus mempertimbangkan masalah ini dengan saksama. Lagi pula, menjadi musuhku bukanlah hal yang baik untukmu. Situasinya sudah sejauh ini, tetapi Ouyang Xiu masih belum putus asa. Mungkin dia masih bisa membuat Yesuan tidak ikut campur. Lagi pula, setelah seseorang mencapai alam tertinggi, kebanyakan orang akan menjadi lebih berhati-hati saat melakukan sesuatu. Sekalipun Yesuan membantu, tidak ada manfaat nyata baginya. Lagi pula, kuali raksasa itu tetap akan berakhir di tangan Yanran, dan hanya ada satu harta karun. Yanran tak kuasa menahan diri untuk menatap Yesuan. Lagi pula, kedua sekte itu sudah lama terpisah, jadi sebenarnya tidak ada hubungan apapun di antara mereka. Lagi pula, bahkan sekarang, dia masih belum yakin seberapa kuat Yesuan. Setelah mendengar kata-kata Ouyang Xiu, pilihan apa yang akan dia buat? Akankah dia membantu atau hanya diam saja? Namun, apapun pilihan Yesuan, Yanran tidak akan terlalu memikirkannya. Lagi pula, ia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia akan mampu mengalahkan Ouyang Xiu sendirian. Beberapa saat kemudian, Yesuan berkata sambil tersenyum, tahukah kau apa hal paling menyebalkan dalam hidupku? Itu adalah hal yang baru saja kau lakukan. Begitu dia mengatakan ini, Yesuan sekali lagi menatap Yanran dan berkata sambil tersenyum, kakak senior, karena ini pertama kalinya kita bertemu, aku akan membantumu mendapatkan kuali raksasa ini kembali sebagai hadiah. Setelah mendengar ini, Yanran tertegun. Apa maksud Yesuan dengan ini?
Dengan kemampuannya sendiri, dia juga bisa mengambilnya kembali. Oke. Bagaimana mungkin dia menyebutnya hadiah pertemuan? Kakak senior, tidak perlu terlalu sopan. Aku akan mengambilnya sendiri. Setelah ragu sejenak, ia menolak tawaran Ye Xuan. Lagi pula, ia tidak ingin berutang apapun kepada siapapun. Lagi pula, dia masih ingin menunjukkan kekuatannya dengan benar. Saat itu, setelah dia yakin, dia harus patuh memanggilnya kakak perempuan. Namun, yang tidak diduga Yanran adalah pikiran Ye Xuan persis sama dengan pikirannya, dan dia telah mengambil tindakan lebih dulu. Saat itu, Ye Xuan berdiri di depan Yanran tanpa ragu dan berkata, "Kakak senior, tetaplah di belakangku. Aku akan menyelesaikan ini untukmu." Meskipun Yanran merasa sedikit aneh, ini adalah pertama kalinya dia dilindungi oleh seseorang seperti ini, jadi dia tidak yakin bagaimana harus merasa. Dengan kekuatannya, kapan dia membutuhkan orang lain untuk melindunginya? Meskipun perasaan ini sangat aneh, namun hal itu juga membuatnya merasa sedikit hangat. Orang ini penuh kebencian namun mengagumkan di saat yang sama. Melihat reaksinya, Ye Xuan berpose yang menurutnya tampan dan mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Beberapa saat kemudian, niat pedang yang sangat kuat mendatangkan malapetaka ke segala arah, bahkan menciptakan retakan spasial di sekitar mereka. Pada saat itu, seluruh ruang mulai bergetar hebat, seolah-olah ditakuti oleh niat pedang Ye Xuan. Melihat ini, Yanran sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Apakah niat pedangnya sekuat ini? Bab 531 Kekuatan Telapak Tangan yang Tak Terbatas. Yanran bahkan merasa sedikit tidak percaya bahwa benar-benar ada seseorang di dunia ini yang memiliki niat pedang yang begitu kuat. Niat pedang Ye Xuan kemudian menyatu dan turun ke Ouyang Xiu, menyebabkan langit menjadi gelap dan tanah bergetar. Itu hanya satu serangan pedang, namun Ouyang Xiu bisa merasakan bahaya mematikan darinya. Tanpa ragu, dia mengeluarkan kuali raksasa dan mengerahkan seluruh kekuatan spiritual di tubuhnya untuk menahan serangan Ye Xuan. Kuali raksasa itu memancarkan cahaya menyilaukan, saat berbenturan dengan sinar pedang yang turun. Ledakan. Ouyang Xiuye merasakan lengannya mati rasa, dan dia terus mundur. Melihat ini, Ye Xuan juga sangat terkejut. Dia baru saja mencapai alam tertinggi, tetapi mampu mengalahkan seorang ahli alam tertinggi tingkat menengah. Meskipun dia baru mengolah tubuh dewanya sampai tahap awal, namun tubuh dewanya sudah sebanding dengan tubuh dewa milik banyak ahli alam tertinggi tingkat menengah. Terlebih lagi, teknik pedang Flora meningkatkan dan melipat gandakan kekuatannya, yang lebih dari cukup untuk menghadapi Ouyang Xiu. Meski itu hanya serangan biasa, Yanran terkejut. Dia telah bertarung dengan Ouyang Xiu selama beberapa hari, tetapi belum mencapai kemajuan. Namun, Ye Xuan tampaknya telah unggul dengan satu serangan. Ini berarti kakak laki-lakinya ini lebih kuat darinya. Bagaimana seseorang yang berkultivasi di benua timur yang tandus bisa tumbuh sekuat ini? Pada saat ini, Ouyang Xiu sangat marah. Ia mengangkat kuali raksasa itu dan melemparkannya ke arah Ye Xuan, lalu menyerbu ke arah Ye Xuan dari balik penutupnya. Saat ia menunjukkan kekuatan penuhnya, bahkan ruang pun mulai terdistorsi. "Dasar tak tahu malu, kau yang minta ini." Ouyang Xiu berteriak dengan marah saat dia menyerbu Ye Xuan dengan kecepatan kilat. Dia tahu betul bahwa Ye Xuan adalah seorang ahli pedang, tetapi Ye Xuan tidak memegang pedang di tangannya. Selama dia bisa mendekati Ye Xuan, peluangnya untuk menang akan sangat meningkat. Lagi pula, kekuatan Ye Xuan berasal dari kekuatan teknik pedangnya. Melihat ini, Yanran langsung mengerti maksud Ouyang Xiu dan segera berteriak, "Kakak senior, di mana pedangmu? Cepat ambil. Jangan biarkan dia mendekatimu." "Hehe, sudah terlambat untuk itu sekarang." Ouyang Xiu tertawa terbahak-bahak, saat ia muncul di sisi Ye Xuan dan melayangkan pukulan tanpa ampun. Tepat saat dia mengira dia akan berhasil, dia tiba-tiba menyadari bahwa ekspresi Ye Xuan masih sangat tenang. Ye Xuan mengangkat tangan kirinya dengan perlahan, dan sinar cahaya keemasan menyelimutinya. Beberapa saat kemudian, segel emas terbentuk di tangannya. Sekali lihat saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya segel itu. Telapak tangannya kemudian menghantam tinju Ouyang Xiu, meratakan beberapa gunung di belakang Ouyang Xiu ke tanah. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin benar. Ouyang Xiu tidak dapat mempercayai apa yang telah terjadi. Saat dia berselisih dengan Ye Xuan tadi, tangan dan lengannya patah tanpa ampun, dan dia merasakan sakit yang teramat sangat. Kekuatan serangan telapak tangan ini mengirimnya terbang ribuan meter jauhnya, dan Ye Xuan segera mengejarnya. Melihat ini, Yanran juga buru-buru mengikuti di belakang Ye Xuan, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia dan Ouyang Xiu adalah orang-orang yang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Serangan yang baru saja dilancarkan Ye Xuan mengandung kekuatan misterius yang hanya mungkin berasal dari kekuatan dewa tingkat abadi. Kenapa dia punya kekuatan suci tingkat abadi?
Teknik rahasia seperti itu bahkan menyaingi versi lengkap teknik Great Desolation. Meskipun terkejut, Yanran juga merasa sedikit bersemangat. Dia punya kakak laki-laki yang kuat. Lagi pula, kakak laki-laki ini juga harus memanggilnya kakak perempuan. Kesepakatan itu sungguh bernilai. Setelah memuntahkan beberapa suap darah, Ouyang Xiu merasa lesu dan putus asa. Tak ada satu bagian pun di tubuhnya yang tidak terasa sakit. Teknik telapak tangan tak terbatas milik Ye Xuan begitu kuat hingga telah merusak organ dalamnya. Ouyang Xiu tidak menyangka kemampuan pertarungan jarak dekat Ye Xuan mampu menyaingi teknik pedangnya. Dia segera mengambil pil dan memakannya untuk mengobati lukanya. Hanya beberapa saat, tetapi kerusakan yang ditimbulkan Ye Xuan padanya sudah pulih secara signifikan. Namun, kerusakan pada organ-organnya belum pulih. Meski begitu, kemampuan pemulihan seorang ahli alam tertinggi sungguh luar biasa. Dasar orang bau, kau memang kuat. Tapi, aku terkejut dan tak berhasil menghindar. Kamu hanya beruntung tadi. Sekarang semuanya akan berbeda. Begitu dia selesai berbicara, dia mengeluarkan pedang. Dengan kuali raksasa di satu tangan dan pedang di tangan lainnya, aura Ouyang Xiu tampaknya telah mengalami perubahan besar karena dua artefak ajaib. Anak bodoh, mati. Setelah berteriak dengan marah, Ouyang Xiu menghunus pedangnya dan mengayunkannya ke arah Ye Xuan. Ekspresi Ye Xuan tetap tenang. Dia benar-benar ingin bersaing denganku. Dia benar-benar terlalu membanggakan dirinya sendiri. Pedang di tanganku disebut pedang Disa, dan itu pedang kelas atas. Aku tahu kau ahli dalam ilmu pedang, tapi aku tetap akan menantangmu hari ini. Jika kau bisa menangkis serangan pedangku, aku akan melepaskanmu hari ini, kata Ouyang Xiu sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Kemudian, aura pedangnya yang agung menyatu menjadi sinar pedang. Ye Xuan masih tersenyum. Bab 532 membunuh dengan satu gerakan. Jika dia berkata begitu, lalu apa yang harus kukatakan nanti? Bukankah seharusnya aku yang mengatakan itu? Ye Xuan tercengang. Dia sangat tidak senang karena Ouyang Xiu telah mencuri dialognya. Ouyang Xiu tidak terburu-buru untuk bergerak. Malah, ia mencibir, sebagai seorang kultivator pedang, jangan bilang kau bahkan tidak punya pedang sendiri. Setelah mendengar ini, Yanran juga terkejut. Ouyang Xiu benar. Ye Xuan jelas seorang kultivator pedang, tapi kenapa dia tidak menghunus pedangnya? Setelah ragu-ragu sejenak, Yanran mengeluarkan pedang bermutu tinggi dari ruang penyimpanannya dan melemparkannya ke Ye Xuan. Kakak senior, aku akan membiarkanmu menggunakan pedang ini untuk sementara waktu. Ah, tapi kamu harus mengembalikannya kepadaku setelah selesai. Mendengar ini, Ye Xuan tercengang. Awalnya, ia mengira kakak perempuannya begitu kaya sehingga bisa begitu saja memberinya artefak ajaib. Ternyata, ia hanya meminjamkannya. Setelah menimbang pedang yang diserahkan Yanran beberapa kali, Ye Xuan mengembalikannya padanya. Kakak senior, kamu bisa mengambil kembali senjata ini. Aku tidak membutuhkannya untuk saat ini. Mendengar ini, alis Yanran berkerut. Apakah Ye Xuan meremehkan pedangnya? Tak peduli apa, kualitas pedang ini cukup bagus. Meskipun dia sedikit tidak senang, dia masih bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan pedangmu sendiri? Mendengar ini, Ye Xuan tersenyum tipis, lalu mengeluarkan pedang langit awannya, sambil berkata dengan acuh tak acuh, pedangku cukup biasa. Begitu dia selesai berbicara, seluruh langit tampak kehilangan warnanya. Saat pedang langit awan menegaskan dominasinya, pedang Disa di tangan Ouyang Xiu tampak pucat dibandingkan dengannya. Pedang itu, pedang tingkat dewa. Baik Ouyang Xiu maupun Yanran sangat terkejut hingga mulut mereka ternganga. Ye Xuan ternyata memiliki pedang tingkat dewa. Terlebih lagi, pedang itu tampaknya telah mengenali Ye Xuan sebagai tuannya sejak lama, dan mereka sepenuhnya selaras. Orang terkutuk ini hanya pamer, kan? Dia mengeluarkan pedang tingkat dewa dan menyebutnya biasa. Yanran tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia bahkan ingin menendang pantat Ye Xuan. Mengapa dia tidak mengeluarkan pedang ini lebih awal? Jika memang begitu, dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri dengan meminjamkannya pedang jelek itu. Kini, melihat pedang yang baru saja dikembalikan Ye Xuan, Yanran tiba-tiba merasa sangat kesal. Beberapa saat kemudian, ia melemparkan pedang itu ke tanah. Perbandingannya sungguh kejam. Saat melihat Ye Xuan mengeluarkan pedang langit awan, wajah Ouyang Xiu yang tadinya penuh kebanggaan berubah pucat. Rasanya seperti didorong jatuh dari puncak gunung. Perbedaan antara pedang Ye Xuan dan pedangnya bagai langit dan bumi. Bahkan para ahli alam abadi yang tersegel pun akan menginginkan pedang itu. Kenapa? Kenapa kau punya pedang tingkat dewa? Ouyang Xiu bertanya dengan wajah pucat. Kesombongannya yang dulu sudah tidak ada lagi. Saat pertama kali mengeluarkan pedang Disa, dia yakin dia pasti akan menang kali ini, tetapi ketanyaannya kejam.
Kalau ini sebuah permainan, rasanya seperti seorang pemula melawan seorang profesional. Keduanya memang tak bisa dibandingkan. Wajah Ouyang Xiu sudah dipenuhi keringat dingin, saat dia dengan panik mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan. Ye Xuan tidak ingin membuang waktu berbicara dengannya, jadi dia hanya mencengkeram pedangnya dan menggunakan jurus kedua teknik pedang Flora. Ye Xuan sama sekali tidak menahan diri. Lagi pula, dia sudah kesal dengan pria tua bau ini. Beberapa saat kemudian, sinar pedang yang sangat mengerikan melesat dari langit dan menghantam Ouyang Xiu. Berhenti! Ouyang Xiu berteriak dari lubuk hatinya saat dia berusaha sekuat tenaga untuk memblokir serangan Ye Xuan. Namun, semua usahanya sia-sia. Saat pedang bisa menyentuh sinar pedang, pedang itu hancur dalam waktu kurang dari sedetik. Pada saat ini, Ouyang Xiu hanya bisa membuka matanya lebar-lebar tanpa daya saat menyaksikan tubuhnya terbelah dua oleh sinar pedang Ye Xuan yang dahsyat. Bahkan jiwanya pun musnah, tak dapat bereinkarnasi. Yanran hampir tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ia menggosok matanya tak percaya. Ouyang Xiu, yang telah bertarung sengit dengannya selama beberapa hari, benar-benar dibunuh oleh Ye Xuan dalam satu gerakan. Pada saat ini, bahkan Yanran, yang sangat menghargai dirinya sendiri, merasa sedikit gugup. Lagi pula, perbedaan kekuatannya dengan Ouyang Xiu tidak terlalu jauh. Karena Ye Xuan bisa menghadapi Ouyang Xiu dalam satu gerakan, bukankah itu sama saja baginya? Ekspresi Yanran yang bingung sangat kontras dengan ekspresi dinginnya tadi. Jujur saja, itu menggambarkan sesuatu yang aneh. Setelah melihat ekspresi Yanran yang bingung, Ye Xuan mengambil kuali raksasa dari mayat Ouyang Xiu dan berpikir dalam hati, aku ingin tahu apakah aku akan mendapatkan pengganda hadiah 10.000 X setelah aku memberikan kuali ini kepada Yanran. Berpikir demikian, Ye Xuan bangkit dan berjalan mendekatinya sambil tersenyum. Kakak senior, kuali raksasa ini akan menjadi hadiahku untukmu. Mendengar ini, dia segera tersadar kembali. Bab 533 Kemunculan kembali burung pipit ilahi pemakan surga. Terima kasih, kakak senior, kamu baik sekali. Yanran menerima hadiah dari Ye Xuan tanpa ragu. Bagaimanapun, kuali raksasa ini memang miliknya sejak awal. Hanya karena pertemuan malam dengan burung pipit dewa pemakan surga itulah Ouyang Xiu berhasil merebutnya. Ia juga yakin pada akhirnya ia akan mengalahkan Ouyang Xiu. Meski begitu, menerima hadiah seperti ini terasa menyenangkan dan menenangkan. Hal itu membuatnya sedikit bahagia. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya berkata dengan malu-malu, kenapa kamu tidak memanggilku adik junior saja di masa depan?" Setelah mengatakan ini, Yanran langsung menyesalinya. Dia hanya mendengarnya memanggil kakak perempuannya sekali atau dua kali. Mengapa kebahagiaan begitu cepat berlalu? Meski begitu, dia harus mengakui bahwa kekuatan Ye Xuan memang membuatnya layak menjadi kakak seniornya. Pada saat ini, Ye Xuan hampir tertawa terbahak-bahak saat melihat ekspresi malu Yanran. Lucu sekali. Bagaimana mungkin Yanran bisa bersikap dingin sekaligus konyol? Dia tidak lagi tampak seperti orang dingin dan acuh tak acuh seperti yang dilihatnya di awal, tetapi seperti gadis yang polos. Hehe, baiklah. Mulai sekarang aku akan memanggilmu Suster Junior. Ye Xuan tidak dapat menahan senyum di wajahnya saat dia melihatnya menggertakkan giginya, frustrasi dan tak berdaya. Melihat ini, Yanran segera membalikkan badannya menghadap Ye Xuan dengan marah, tetapi sesekali, dia masih diam-diam menoleh untuk meliriknya. Ding! Karena kamu telah memberikan kuali raksasa itu kepada Yanran, kamu telah mendapatkan hadiah kritis acak 10.000 kali lipat. Itu benar-benar terjadi. Ye Xuan sangat gembira. Awalnya ia tidak berharap banyak akan menerima hadiah, tetapi ia benar-benar mendapatkannya. Sistem tersebut menganggap Yanran sebagai bagian dari sekte, meskipun cabang sekte tersebut berasal dari benua yang berbeda. Sistemnya sungguh hebat. Sistem, bisakah kau jelaskan padaku mengapa ini terjadi? Ye Xuan bertanya pada sistem karena penasaran. Tuan rumah, meskipun kedua sekte Anda tidak berada di benua yang sama, warisan, pusaka, dan teknik kultivasi kedua sekte tersebut berasal dari asal yang sama. Selama hal itu terjadi, sistem akan mengenali pihak lain sebagai anggota sekte Anda. Oh, jadi itu alasannya. Petik 1. Hehe, hadiah ini membuat usahanya tadi benar-benar sepadan. Tuan rumah, apakah Anda ingin segera menerima hadiahnya? Baiklah, jawab Ye Xuan. Ia sangat penasaran dengan hadiah yang akan diterimanya. Ding! Selamat! Tuan rumah telah mendapatkan harta ajaib tingkat surga, kuali tak terbatas. Harta karun sihir tingkat surga. Ye Xuan sedikit terkejut dengan hal ini. Namun, setelah mengamati lebih dekat efek dari kuali tanpa batas itu, Ye Xuan tidak bisa tersenyum lagi. Efek ini benar-benar membuatku tidak bisa berkata-kata. Kuali tanpa batas itu sangat kuat dalam hal pertahanan.
Tidak hanya bisa digunakan dalam pertempuran, tetapi juga bisa digunakan untuk membuat pil. Namun, ada fungsi lain yang membuat Ye Xuan sangat tidak senang. Ketika menghadapi musuh yang kuat, Ye Xuan bisa menggunakan kuali tanpa batas untuk melarikan diri. Kuali yang tak berbatas itu tampaknya terhubung dengan dunia luar, dan ruang di dalamnya sangat luas. Saat dia sudah putus asa, Ye Xuan bisa saja bersembunyi di kuali tanpa batas dan melarikan diri ke tempat aman. Namun, Ye Xuan adalah seorang kultivator pedang. Kapan dia pernah perlu lari atau melarikan diri? Baginya, ini adalah kemampuan memalukan yang tidak akan pernah ia gunakan. Lupakan saja. Kita ambil saja dulu. Lagi pula, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Petik 1. Setelah ragu-ragu sejenak, Ye Xuan tersenyum dan meletakkan kuali tak terbatas itu ke dalam ruang penyimpanannya. Lagi pula, setelah perjalanan ini selesai, ia ingin kembali dan mengajari murid-muridnya cara meracik pil obat. Kuali ini datang di waktu yang tepat. Sebenarnya, ada banyak gulungan alkimia di puncak awan langit. Namun, pil yang dimurnikan dari gulungan-gulungan itu berlevel sangat rendah dan tidak terlalu praktis. Meski begitu, Ye Xuan adalah eksistensi yang memiliki sistem. Bahkan pil paling dasar pun akan berguna berkat imbalan sistem. Memikirkan hal ini, suasana hati Ye Xuan langsung menjadi lebih cerah. Ledakan. Pada saat ini, ledakan keras terdengar, menyebabkan ekspresi Yanran berubah drastis. Dia menatap cakrawala dan mengerutkan kening. Burung pipit dewa pemakan surga. Mendengar ini, alis Ye Xuan berkerut, dan matanya beralih mengikuti arah pandangannya. Di kejauhan, ia melihat seekor burung besar dengan api menyembur dari sekujur tubuhnya, terbang menembus langit dan menyerap energi spiritual di sekelilingnya. Saat melakukannya, kekuatannya terus meningkat, dan menerobos ke tahap tengah alam tertinggi. Ye Xuan tidak takut. Sebaliknya, ia sangat gembira. Burung pipit surgawi yang telah lama ia incar akhirnya menampakkan diri. Ada 3 binatang kuat lainnya yang muncul bersamanya. Hahaha, akhirnya aku menemukanmu. Wajah Ye Xuan berseri-seri saat mengatakan ini. Yanran juga menatap Ye Xuan saat ini karena dia bisa dengan jelas merasakan tekad Ye Xuan untuk membunuh burung pipit dewa pemakan surga. Kakak senior, kenapa kau begitu menghargai burung pipit dewa pemakan surga ini? Sebenarnya tidak ada apa-apanya. Tujuan utamaku datang ke sini hanya untuk burung pipit surgawi ini, jawab Ye Xuan sambil tersenyum. Mata Yanran tertuju pada Ye Xuan, lalu berkata, ayo pergi. Kita ikut bersenang-senang. Begitu selesai berbicara, Yanran terbang menuju burung pipit surgawi yang melahap surga. Ye Xuan juga mengikutinya dari dekat. Di langit, burung pipit dewa pemakan surga telah memadatkan sebuah tornado dengan menggunakan kekuatan melahapnya yang dahsyat, menggunakannya untuk menyerap lebih banyak energi spiritual guna memperkuat dirinya. Tak jauh dari sana, Pixiu dan Zuyan sudah tak tenang lagi. Hanya kura-kura hitam dengan peti mati perunggu di punggungnya yang tetap tenang menyaksikan pemandangan itu dengan santai. Lagi pula, kura-kura hitam lebih kuat dari ketiga binatang perkasa lainnya, jadi ia tidak takut pada ketiga binatang perkasa lainnya. Tak lama kemudian, Yanran muncul di tempat kejadian, menarik perhatian semua petani yang hadir. Bagaimana mungkin para jenius dari Sekte Dewa Gurun Besar Benua Surga bisa sampai di tempat ini? Setelah melihat Yanran, seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih berkata dengan ekspresi memuakkan. Hehe, si tua alis putih, apakah kau tertarik pada gadis kecil itu? Tak jauh dari situ, seorang lelaki tua malang lainnya berbicara. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah putih berbicara. Si alis putih tua, ini bukan wilayah Sekte Dewa Yin Yang. Kau tidak boleh lancang dan merebut wanita sesuka hatimu. Gadis itu anggota Sekte Dewa Alam Liar Agung. Kalau kau tidak takut mati, silakan saja. Jika kau membuat Sun Tao marah, aku khawatir kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Setelah mendengar kata-kata ini, lelaki tua beralis putih itu merasa tidak yakin. Cek, aku akan melakukan apapun yang kuinginkan. Selama aku ingin melakukan sesuatu, aku akan melakukannya. Aku tidak takut pada matahari Taois. Memangnya kenapa kalau dia jenius dari Sekte Great Wilderness Divine? Aku menginginkannya karena dia luar biasa. Setelah berkata demikian, lelaki tua beralis putih itu tertawa jahat. Bab 534 Pria Tua Beralis Putih Bagian 1. Kalau dia benar-benar berhasil menangkapnya, Sekte Great Wilderness Divine pasti murka. Hahaha, aku jadi bersemangat hanya dengan memikirkannya. Kata lelaki tua beralis putih itu sambil tersenyum jahat sambil melihat ke arah Yanran. Ia paling menyukai hal-hal semacam ini, karena memberinya tantangan, dan mengatasi tantangan memberinya kesenangan dan kegembiraan. Dia tidak sekuat Dao Sun, tapi begitulah adanya. Berurusan dengan gadis kecil ini sama sekali tidak akan merepotkan.
Melihat ini, lelaki tua berjubah putih yang sebelumnya mencoba membujuknya juga menghela napas. Lagi pula, hampir semua kultivator di sini tahu bahwa lelaki tua beralis putih itu adalah orang yang menjijikkan. Lagi pula, ia mengolah jalan jahat, yang menghususkan diri dalam mengumpulkan yin untuk melengkapi yang, dan menangkap wanita untuk melengkapi kultivasinya. Semakin menonjol seorang wanita, semakin cepat pula kultivasinya tumbuh. Dia adalah pemimpin sekte yin yang divine, dan dia telah menodai hampir semua murid perempuan sekte tersebut. Bahkan gadis-gadis kecil yang belum cukup umur itu, asalkan mereka cantik, tak satu pun dari mereka bisa lolos. Selama bertahun-tahun, sekte yin yang divine telah melakukan segala macam kejahatan, bahkan sampai mencelakai murid perempuan dari sekte lain. Oleh karena itu, wajar saja jika lelaki tua beralis putih itu melirik Yanran. Ngomong-ngomong, lelaki tua beralis putih ini adalah seorang ahli alam tertinggi tingkat lanjut. Di pihak Yanran, saat dia tiba di tempat ini, dia langsung menyadari tatapan mata lelaki tua beralis putih itu, yang membuatnya jijik. Siapakah yang akan merasa nyaman ditatap oleh seorang pria tua yang jahat? Yanran pernah mendengar tentang lelaki tua beralis putih ini, jadi ia sangat berhati-hati. Namun, sejak mulai berkultivasi, ia hampir tidak pernah kalah, jadi ia bukan tipe orang yang akan mundur tanpa perlawanan. Pada saat ini, ruang terdistorsi lagi, dan Yesuan muncul di belakang Yanran. Oh, siapa pria itu? Setelah Yesuan tiba, semua kultivator menatapnya dengan rasa ingin tahu. Pintu makam kuno telah terbuka, dan hampir semua kultivator telah tiba. Meskipun mereka mengenal sebagian besar dari mereka, masih ada beberapa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dalam kasus ini, Yesuan adalah seorang ahli yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Yesuan segera menyadari tatapan jahat di sekelilingnya dan mengerutkan kening. Mengapa ada begitu banyak petani di tempat ini? Setelah mengamati sekelilingnya, ia mulai berpikir. Jika tebakannya benar, mereka semua adalah kultivator alam tertinggi dari benua seberang. Karena ini adalah pertama kalinya dia di sini, Yesuan tampak sangat rendah hati, diam-diam berdiri di belakang Yanran. Namun, ia kemudian merasakan tatapan yang sangat menjijikkan. Ketika ia menoleh untuk mencari sumbernya, ia melihat lelaki tua beralis putih itu, yang sedang menatap Yanran dengan penuh nafsu. Melihat ini, Yesuan berkata kepada Yanran, harus kuakui, adik junior, kau sungguh menawan. Bahkan lelaki tua ini pun tertarik padamu. Dia tidak pernah mengalihkan pandangannya darimu. Mendengar ini, rasa jijik yang kuat kembali muncul di hati Yanran. Ia mendengus dingin, sungguh menjijikkan. Mendengar ini, rasa ingin tahu Yesuan terusik dan dia bertanya, adik, apakah kamu tahu siapa orang ini? Dia adalah guru sekte yin yang divine. Kami biasa memanggilnya lelaki tua beralis putih. Teknik kultivasinya sangat jahat. Ia menyerap yin untuk melengkapi yang, dan dibenci oleh masyarakat, jawab Yanran dengan marah. Setelah mendengar ini, Yesuan menjadi semakin penasaran dan ingin tahu teknik kultivasi seperti apa yang dikultivasikan oleh pria tua beralis putih ini. Adik junior, apakah kamu tahu detailnya? Bagaimana dia menyerap yin untuk melengkapi yang? Melihat wajah Yesuan yang penasaran, Yanran ragu-ragu sejenak, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Setelah sekian lama, akhirnya dia menjawab, menyerap yin untuk melengkapi yang, menurutmu bagaimana lagi yang akan terjadi? Dia sedang mengembangkan teknik kultivasi yang mengharuskannya menggunakan wanita saat berkultivasi. Dia akan menggunakan kultivasi ganda untuk meningkatkan kekuatannya. Semakin berbakat seorang wanita, semakin efektif teknik kultivasinya. Setelah mengatakan ini, Yanran berbalik dan menatap Yesuan. Wajahnya memerah saat ia melanjutkan, selama bertahun-tahun, lelaki tua beralis putih itu telah menodai hampir semua wanita di sektenya. Semua wanita cantik telah menghilang. Setelah berkata demikian, dia tidak dapat menahan diri untuk menggertakkan giginya dan melihat ke arah lelaki tua beralis putih itu, berharap dia dapat membunuhnya. Orang ini hanyalah setan dan tidak seharusnya dibiarkan ada di dunia ini. Setelah mendengar ini, Yesuan juga mengerti dan berkata sambil tersenyum, begitu. Aku tidak menyangka adik junior tahu begitu banyak tentang ini. Yanran langsung melotot tajam ke arah Yesuan, sambil mengepalkan tangan kecilnya. Yesuan, apa menurutmu ini lucu? Aku cuma bercanda, Jangan dianggap serius, ya. Melihat ekspresi marah Yanran, Yesuan segera menjelaskan. Bajingan, jika kau berani bicara omong kosong seperti itu lagi, aku akan mengabaikanmu. Setelah mengatakan ini, Yanran cemberut dan berbalik. Di sisi lain, ketika lelaki tua beralis putih itu melihat Yesuan dan Yanran saling menggoda, dia memutuskan untuk membunuh Yesuan. Di matanya, Yanran sudah menjadi wanitanya. Ini sudah tidak dapat ditolerir.
Orang tua beralis putih itu tiba-tiba tertawa jahat dan berpikir jahat, aku takut ada lagi jenius tak tertandingi yang mati di tanganku, haha. Belakangan ini, lelaki tua beralis putih itu telah diam-diam membunuh banyak orang jenius yang tak tertandingi agar mereka tidak menjadi ancaman baginya di masa mendatang. Setelah menyadari tatapan jahat lelaki tua beralis putih itu, orang-orang yang hadir sudah tahu apa yang ingin ia lakukan. Namun, mereka tidak ikut campur dan memilih untuk menonton saja. Saya takut pemuda tampan ini akan mati di sini. Dia mungkin belum tahu kalau lelaki tua beralis putih itu bertekad membunuhnya. Dia masih tersenyum dan merayu gadis itu. Mari kita lihat apakah dia akhirnya selamat. Semua orang berbicara dengan acuh tak acuh, karena mereka sudah terbiasa dengan perilaku seperti itu dari orang tua beralis putih itu. Selama tidak ada hubungannya dengan mereka, mereka tidak akan ikut campur. Pria tua beralis putih itu perlahan terbang ke arah Yesuan dan Yanran dan berkata dengan senyum jahat, hehe, melihat kalian berdua telah mencapai alam tertinggi di usia yang begitu muda, kalian memang jenius. Ini pertama kalinya dalam hidupku aku melihat orang-orang jenius sehebat kalian berdua. Aku yakin kalian akan mencapai hal-hal luar biasa di masa depan. Pria tua beralis putih itu berusaha sebisa mungkin agar terlihat mudah didekati. Akan tetapi, siapapun yang punya mata bisa tahu bahwa lelaki tua beralis putih itu sedang berbuat jahat. Ketika Yanran melihatnya mendekat, ia sudah mulai mengerahkan kekuatan spiritual dalam tubuhnya secara diam-diam. Saat hendak berbicara, ia dihentikan oleh Yesuan. Meskipun Yanran sangat tidak senang, dia diam-diam menahannya saat mengingat kekuatan Yesuan dan menyerahkan masalah itu kepadanya untuk ditangani. Yesuan berdiri di depan Yanran, dan berbicara sambil tersenyum. Rekan Taois pasti bercanda. Kami berdua tidak bisa dibandingkan denganmu. Setelah mendengar ini, lelaki tua beralis putih itu merasa agak senang. Tampaknya pemuda bau ini cukup pandai menyanjung orang lain. Mungkin dia tidak akan membunuh pemuda ini. Bagaimanapun, dia membutuhkan seorang pelayan. Hehe, benar juga, jawab lelaki tua beralis putih itu dengan bangga. Namun, yang tidak disangkanya adalah kata-kata Yesuan selanjutnya hampir membuatnya gila. Bab 535 Pria Tua Beralis Putih, Bagian 2. Rekan Taois, kau benar-benar sesuai dengan reputasimu. Meskipun rambutmu sudah putih, kau tetap berani dan heroik, memiliki ribuan wanita seperti itu. Dalam sejarah dunia ini, aku khawatir tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan denganmu. Dibandingkan dengan rekan Daois, bagaimana mungkin kami berani bersikap sombong? Lagi pula, kami pasangan yang murni, dan tidak ingin dinodai olehmu. Begitu dia selesai berbicara, semua kultivator yang menonton pertunjukan itu tertawa terbahak-bahak. Puff! Aku sangat mengagumi si kecil ini. Sudah lama sekali aku tidak melihat seseorang berbicara kepada lelaki tua beralis putih seperti ini. Dia tidak salah kok. Hahaha. Pada saat ini, bahkan Yanran tertawa terbahak-bahak. Namun, ia segera menahan diri dan menahan tawanya. Yesuan ini sungguh sangat menarik. Awalnya, ia merasa jijik dengan sanjungan Yesuan. Sebagai anggota sekte Dewa Gurun Agung, bagaimana mungkin mereka merendahkan diri di hadapan orang jahat seperti itu? Namun, tanpa diduga, Yesuan kemudian mengubah kata-kata sanjungannya menjadi hinaan. Bajingan, kau menggali kuburmu sendiri. Begitu dia selesai berbicara, pria tua beralis putih itu melancarkan serangan tanpa ragu-ragu, melemparkan jarum tajam ke arah Yesuan. Para penonton terkejut. Itu sebenarnya jarum Yama. Sepertinya lelaki tua beralis putih itu marah karena dia langsung menggunakan teknik itu. Mereka sudah bisa membayangkan Yesuan ditusuk oleh ribuan jarum. Ini adalah jurus andalan lelaki tua beralis putih itu, dan setiap jarum mengandung jenis racun yang berbeda. Lebih lanjut, racun-racun ini saling melengkapi dan bercampur membentuk racun yang jauh lebih kuat dan mematikan yang dapat dengan mudah membunuh sebagian besar ahli. Sejujurnya, jika Yesuan tidak siap, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Cepat menghindar, kakak senior. Wajah kecil Yanran memucat. Ia mengeluarkan kuali raksasa untuk membantu Yesuan, tetapi sudah terlambat. Dentang. Saat semua orang mengira Yesuan pasti akan kehilangan nyawanya, suara logam berbenturan terdengar. Di depan Yesuan, sebuah kuali besar muncul dari udara tipis, menghalangi jarum-jarum itu. Pria tua beralis putih itu terkejut. Jurus andalannya bisa diblok semudah itu. Namun, ketika ia melihat kuali besar di depan Yesuan, ia segera memutuskan bahwa kuali itu miliknya juga. Meskipun begitu, ia sedikit berhati-hati. Anak kecil, kamu dari mana? Tidak ada ahli biasa yang mampu menggunakan harta karun seperti itu untuk membela diri. Yesuan menyingkirkan kuali tak terbatas itu dengan perlahan dan menatap lelaki tua beralis putih itu dengan serius. Kau dipanggil lelaki tua beralis putih.
Awalnya aku ingin bermain-main denganmu sebentar, tapi karena kau terburu-buru bereinkarnasi, aku akan mengabulkan keinginanmu. Begitu selesai berbicara, Yesuan melayang di udara dengan ekspresi tenang dan melanjutkan, Pak Tua beralis putih, aku Yesuan dari Sekte Dewa Gurun Besar. Matilah. Beberapa saat kemudian, gelombang niat pedang yang sombong menyeruak keluar. Setelah melihat ini, kesan semua orang tentangnya berubah. Pemuda ini luar biasa. Dia benar-benar hebat. Anak muda ini punya potensi yang tak terbatas. Dia berani memprovokasi lelaki tua beralis putih itu. Apa dia yakin bisa mengalahkannya? Meskipun lelaki tua beralis putih itu memang menjijikkan, dia adalah ahli alam tertinggi tingkat lanjut yang bonafit. Sekalipun Sun Taois ada di sini, dia tetap akan membutuhkan banyak usaha untuk mengalahkan lelaki tua beralis putih itu. Kau dengar itu? Orang ini juga dari Sekte Dewa Gurun Besar. Begitu kalimat itu diucapkan, semua orang terkejut. Astaga! Sekte Dewa Gurun Agung ternyata punya dua orang jenius yang luar biasa. Apakah Sekte Great Wilderness Divine akan melampaui tanah suci teratas lainnya sekarang? Banyak jenius telah merasakan betapa hebatnya Yanran, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang Yesuan. Kapan dan dari mana orang ini muncul? Mereka semua tertarik pada seberapa kuatnya dia. Setelah mendengar penghinaan Yesuan, wajah lelaki tua beralis putih itu berubah hitam. Anak muda, kau cukup berani. Tapi, kau tidak berbeda dengan para jenius yang pernah kubunuh. Mereka tidak kuat, tetapi masing-masing dari mereka percaya bahwa mereka tak terkalahkan. Akibatnya, mereka semua mati. Setelah mengatakan itu, lelaki tua beralis putih itu melambaikan tangannya dengan marah dan melanjutkan, tanpa kekuatan yang cukup, memprovokasiku hanya akan membuatmu kehilangan nyawa kecilmu. Mendengar ini, Yesuan hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, karena dia sudah lama bosan mendengar kata-kata seperti itu. Pada saat ini, Yanran menjadi khawatir dan berdiri di sebelah kiri Yesuan, bersiap untuk bergabung dengannya. Tidak peduli apapun, target lelaki tua beralis putih itu adalah dia, dan Yesuan hanya menjadi target karena dia bersamanya. Jika sesuatu terjadi pada Yesuan hari ini, dia akan menyalahkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Hari ini, mari kita berjuang berdampingan. Bab 536 Pria Tua Beralis Putih, Bagian 3. Mendengar ini dan melihatnya bersiap bertarung, Yesuan tiba-tiba berbalik dan berkata, Adik junior, dengan kakak seniormu di sini, apa kau benar-benar perlu bergerak? Menjauhlah dan serahkan sisanya padaku. Yesuan tidak lupa mengedipkan mata pada Yanran, yang wajahnya langsung memerah. Dia merasa sedikit marah, lalu bergerak ke belakang Yesuan sambil berkata, teruslah berpura-pura. Jangan minta bantuanku kalau nanti kau tidak bisa menang. Meskipun berkata begitu, ia tidak menyimpan pedang yang terhunus. Ia siap membantu jika situasinya memburuk. Yesuan hanya tersenyum melihat pemandangan ini dan tidak berkata apa-apa. Meskipun Yanran terlihat agak dingin, dia terlalu konyol dan imut. Pada saat ini, Yesuan sekali lagi menatap lelaki tua beralis putih itu dan berkata, Pak Tua, mulutmu mengatakan hal-hal yang tidak bisa dilakukan tubuhmu. Jika kau sungguh-sungguh dengan ucapanmu, datanglah padaku dan berhenti mengoceh. Bajingan, kau hanya mencari kehancuranmu sendiri. Lelaki tua beralis putih itu tak kuasa lagi menahan amarahnya. Reputasinya telah hancur oleh si kecil ini. Biasanya, semua orang akan takut hanya karena kehadirannya, tetapi lelaki ini berani menghinanya secara terang-terangan. Anak kecil, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa yang bisa aku lakukan. Begitu dia selesai berbicara, dia melayangkan pukulan yang menyebabkan ruang terdistorsi. Yesuan tidak lengah. Bagaimanapun, lelaki tua beralis putih itu adalah ahli alam tertinggi tingkat lanjut. Dia segera beralih menggunakan teknik telapak tangan tanpa batas dan menamparkan tinju yang datang. Dalam sekejap, tinju dan telapak tangan saling bertabrakan, menciptakan ledakan keras. Lalu, mereka berdua mundur beberapa langkah. Namun, dalam hal jumlah langkah yang mereka dorong mundur, lelaki tua beralis putih itu muncul di depan. Lagi pula, tingkat kultivasinya lebih tinggi daripada Yesuan. Meski begitu, itu tidak berarti dia akan kalah. Aku tidak menyangka kau sekuat itu, anak kecil. Pria tua beralis putih itu bisa merasakan sengatan pukulan Yesuan di tinjunya. Pukulan itu untuk memuji kekuatan Yesuan. Hehe, biasa saja. Yesuan sebenarnya tidak merasa lebih baik, ketenangannya hanyalah akting. Namun, ia yakin artefak sihir dan kekuatan ilahinya akan mampu menjembatani kesenjangan kultivasi antara dirinya dan lelaki tua beralis putih itu. Haha, aku benar-benar ingin melihat seberapa lama kamu bisa terus bersikap tangguh. Begitu selesai berbicara, lelaki tua beralis putih itu melancarkan serangan penuh. Auranya bahkan sebanding dengan 4 binatang buas yang kuat di kejauhan.
Ruang di sekitar mereka mulai bergetar hebat dan guntur bergemuruh di atas mereka. Melihat hal ini, Yanran siap bertindak kapan saja, mengawasi situasi pertempuran dengan saksama. Jika Ye Xuan dalam bahaya, ia akan segera bertindak. Namun, yang mengejutkannya, seiring berjalannya waktu, ia mendapati bahwa kakak laki-lakinya tidak dirugikan. Dia terlalu kuat. Tak hanya teknik pedangnya yang menakjubkan, dia juga menguasai teknik telapak tangannya dengan sempurna. Kelihatannya ringan, tapi terasa berat. Teknik telapak tangan yang aneh tapi luar biasa. Yanran mengagumi teknik telapak tangan tak terbatas milik Ye Xuan. Sehebat teknik Great Desolation, teknik itu tak tertandingi oleh teknik pedang dan telapak tangan Ye Xuan, yang merupakan kekuatan dewa tingkat abadi. Menyaksikan pertarungan antara Ye Xuan dan lelaki tua beralis putih itu, Yanran tak dapat menahan perasaan mendidihnya darah. Jika aku memiliki teknik telapak tangan itu, aku tidak perlu takut lagi kepada lelaki tua beralis putih itu. Petik 1. Namun, ia merasa sangat tidak berdaya. Lagi pula, tidak ada teknik telapak tangan seperti Ye Xuan di Sekte Dewa Gurun Besar. Hal ini membuatnya bingung. Secara logika, bukankah Sekte Dewa Great Wilderness di benua timur seharusnya lebih lemah daripada yang ada di benua surga? Bagaimana mungkin mereka memiliki teknik telapak tangan seperti ini, apalagi teknik pedang Ye Xuan? Dia benar-benar ingin mempelajari dan mengembangkan dua kekuatan suci tersebut. Yanran menatap ke arah Ye Xuan. Jika Ye Xuan menoleh, dia pasti akan melihat hasrat di matanya. Lagi pula, Yanran telah menghabiskan hampir seluruh waktunya di Sekte Dewa Gurun Agung dan tidak pernah bersentuhan dengan urusan duniawi. Karena itu, pikirannya sangat murni, dan ia sepenuhnya terobsesi untuk menjadi lebih kuat. Dah. Di langit, Ye Xuan dan lelaki tua beralis putih itu saling beradu lagi dan lagi. Seiring berjalannya waktu, lelaki tua beralis putih itu menjadi semakin terkejut. Mengapa pemuda ini memiliki teknik telapak tangan yang begitu kuat? Ia merasa sedikit tertekan. Dengan kekuatannya, seharusnya ia bisa dengan mudah mengalahkan pemuda ini, yang tampaknya baru saja mencapai alam tertinggi. Fakta bahwa mereka telah bertukar ratusan pukulan tanpa menentukan pemenang hanyalah ejekan terhadap kekuatan lelaki tua beralis putih itu. Bab 537 Pria Tua Beralis Putih Bagian 4. Pada saat ini, lelaki tua beralis putih itu semakin bingung. Bagaimana mungkin seorang kultivator biasa bisa mencapai level Ye Xuan? Terlebih lagi, teknik telapak tangan Ye Xuan justru membuatnya merasa tertekan. Setiap kali lelaki tua beralis putih itu beradu pukulan dengan Ye Xuan, ia merasa seperti sedang melawan raksasa. Perasaan yang mengerikan. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Aku harus menggunakan kartu trufku. Setelah ragu sejenak, lelaki tua beralis putih itu membuat keputusannya. Haha, si kecil ini benar-benar hebat. Dia hanya ahli alam tertinggi tingkat menengah, tapi dia mampu melawan lelaki tua beralis putih itu sampai mati. Aku semakin optimistis dengan peluangnya. Aku tak percaya ada seorang jenius tak tertandingi yang tersembunyi di Sekte Dewa Alam Liar Agung, gumam seorang lelaki tua berambut putih berjubah Tao dalam hati. Ia yakin, jika lelaki tua beralis putih itu tidak menggunakan kartu asnya, hanya kekalahan yang menantinya. Anak kecil, kau memang kuat, tapi sekarang aku tidak akan membiarkanmu berbuat sesukamu lagi, kata lelaki tua beralis putih itu sambil menggertakkan giginya, menyiratkan bahwa dia belum menggunakan kekuatan penuhnya tadi. Mendengar ini, Ye Xuan hanya tersenyum tipis. Ekspresinya masih sangat tenang. Ye Xuan memberi isyarat pada lelaki tua beralis putih itu dengan jarinya dan berkata sambil menyeringai, anjing kecil, cepatlah. Martabat lelaki tua beralis putih itu sekali lagi terpukul. Ia benar-benar murka. Bajingan. Dalam sekejap mata, pria tua beralis putih itu melayangkan serangan telapak tangan ke arah Ye Xuan. Tepat saat Ye Xuan mengulurkan telapak tangannya untuk menangkis serangan itu, lelaki tua beralis putih itu tiba-tiba tertawa bangga dan diam-diam mengeluarkan pedang pendek dari tempat penyimpanannya. Itu God Saber. Para penonton terkejut. Pedang yang baru saja dikeluarkan oleh lelaki tua beralis putih itu konon mampu menghancurkan apapun. Meskipun pedang ini bukan artefak sihir tingkat dewa, tetap saja tidak sebanding dengan harta karun biasa. Dengan bantuan God Saber, lelaki tua beralis putih itu telah berhasil menghabisi banyak lawan. Setelah mengeluarkannya, dia langsung mencoba menusuk Ye Xuan untuk mencoba memanfaatkan unsur kejutan. Namun, pada saat ini, suara benturan senjata terdengar. Pada saat kritis, energi pedang di sekelilingnya tampak membentuk tornado, melindungi Ye Xuan di dalamnya. Penampilan Ye Xuan tampak berubah. Tatapannya tampak jauh lebih tajam, dan seluruh tubuhnya tampak tajam. Melihat kejadian itu, lelaki tua beralis putih itu pun ketakutan dan ingin segera mundur. Akan tetapi, God Saber miliknya telah digenggam erat oleh Ye Xuan, membuatnya mustahil baginya untuk mundur.
Beberapa saat kemudian, aliran cahaya keemasan melonjak ke depan, melemparkan lelaki tua beralis putih itu ratusan meter jauhnya. Saat ini, Ye Xuan tampak menjadi yang paling terang di sekitarnya. Energi pedang yang pekat terus berputar di sekelilingnya, seolah-olah ia dirasuki oleh Dewa Pedang. Para penonton terkejut dan, pada saat ini, mereka benar-benar melihat Ye Xuan tersenyum bangga. Ternyata keahliannya sebenarnya adalah teknik pedang. Seorang penonton bergumam pada dirinya sendiri. Ini pertama kalinya ia melihat aura pedang sekuat itu seumur hidupnya. Yang paling terkejut adalah lelaki tua beralis putih itu. Ia berkata dengan ekspresi serius, "Aku tidak menyangka kau begitu pandai menyembunyikan kekuatanmu. Tapi, apa kau pikir kau bisa mengalahkanku seperti ini?" Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua beralis putih itu memanipulasi God Saber dari jarak jauh untuk melawan Ye Xuan, sementara dia terus-menerus melakukan segel tangan yang rumit. Sebuah jarum tajam yang memancarkan cahaya gelap mengembun di depan lelaki tua beralis putih itu. Berbeda dari jarum Yama sebelumnya, jarum ini mengandung racun yang lebih kuat dan bahkan lebih dahsyat. Melihat ini, penonton kembali menahan napas. Tak seorang pun menyangka Ye Xuan mampu memaksa lelaki tua beralis putih itu menggunakan teknik ini. Apakah Ye Xuan mampu menghalanginya? Sementara semua orang menunggu dengan napas tertahan, mata Ye Xuan bersinar keemasan saat ia menatap lurus ke arah pria tua beralis putih itu. Dia berkata dengan nada meremehkan, "Pak Tua, aku tahu kau sangat suka jarum. Mungkin jarummu juga sebesar jarum." Sementara semua orang dipenuhi keraguan, Ye Xuan sekali lagi memamerkan gudang artefaknya yang sangat banyak. Saat berikutnya, 7 jarum seperti kristal melayang di depan Ye Xuan, yang memancarkan aura yang kuat. Ya Tuhan! Dia punya artefak tingkat dewa. Semua orang ternganga kaget. Pada saat ini, Ye Xuan memanipulasi 7 jarum dan perlahan mengarahkannya ke arah lelaki tua beralis putih itu. "Kau orang tua tak tahu malu, aku akan membiarkanmu merasakan obatmu sendiri." Begitu dia selesai berbicara, Ye Xuan melemparkan 7 jarum ke arah pria tua beralis putih itu menggunakan teknik telapak tangan tanpa batas. Beberapa saat kemudian, satu-satunya jarum milik lelaki tua beralis putih itu pun tertancap. Namun, 6 jarum Ye Xuan yang tersisa masih menusuk ke arahnya. Melihat ini, wajah lelaki tua beralis putih itu langsung memucat. Ia mengumpulkan kekuatan spiritualnya untuk membentuk penghalang guna menangkal 6 jarum Ye Xuan. Namun, semua yang dilakukannya sia-sia. Baru setelah ia selesai memadatkan penghalang itu, ia menyadari bahwa ke-6 jarum itu sama sekali tidak terpengaruh oleh penghalang itu. Jarum-jarum itu melewati perisai dan menembus tubuh lelaki tua beralis putih itu. Teriakan melengking terdengar, dan lelaki tua beralis putih itu buru-buru memeriksa kondisinya sendiri. Kok aku baik-baik saja?" Setelah memperhatikan hal itu, lelaki tua beralis putih itu tertawa bangga lagi. "Hahaha, sepertinya jarummu cuma buat ngintip orang. Jarum itu nggak ada gunanya sama sekali. Hehe, beraninya kau pakai trik kecil seperti itu untuk mempermainkanku. Kau benar-benar..." Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, wajah lelaki tua beralis putih itu berubah. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya ditusuk oleh ribuan jarum, dan rasa sakit yang tak tertahankan menyebar ke seluruh tubuhnya. Bab 538 Pria Tua Beralis Putih Bagian 5. Sebelum dia sempat berteriak, tubuhnya tiba-tiba lemas dan dia jatuh ke tanah, berubah menjadi genangan cairan kental. Para penonton tak sempat bereaksi terhadap pemandangan seperti itu. Ketika tersadar, mereka menatap Ye Xuan dengan ketakutan. Adapun Ye Xuan, dia acuh tak acuh terhadap semua hal itu. Dia dengan tenang menyimpan 7 jarumnya yang seperti kristal dan kemudian mengumpulkan harta karun yang ditinggalkan oleh pria tua beralis putih itu. Di antara harta karun tetua alis putih, hanya God Saber yang layak disebut. Sisanya sama sekali tidak berharga. Setelah membunuh lelaki tua beralis putih itu, nama Ye Xuan menjadi terkenal. Sejak saat itu, mereka yang mendengar tentang prestasinya tidak berani memprovokasinya. Benarkah? Pria tua beralis putih itu dibunuh oleh Ye Xuan. Bagaimana itu bisa terjadi? Bisakah seseorang memberitahu saya apa yang terjadi? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan di masa mendatang. Para penonton yang hadir dikejutkan oleh kekuatan suci dan artefak magis Ye Xuan. Kali ini, Ye Xuan bisa dianggap telah melakukan perbuatan besar. Lagi pula, lelaki tua beralis putih itu telah melakukan segala macam kejahatan semasa hidupnya. Yanran juga terkejut dengan hasil ini, dan menatapnya dengan tidak percaya. Kakak senior, kemana jarum yang baru saja kamu ambil? Cepat ambil dan biarkan aku melihatnya. Ye Xuan tercengang. Mengapa dia merasa ada yang salah dengan apa yang baru saja dikatakannya? Jadi kamu mau lihat jarumku? Baiklah, aku akan membiarkanmu melihatnya. Jangan kaget.
Begitu dia mengatakan ini, Yesuan mengulurkan tangannya dan mengeluarkan 7 jarum kristal dari ruang penyimpanannya. Setelah mengambilnya, Yanran terpesona dan mulai memeriksanya dengan saksama. Jarum-jarum kecil ini begitu kuat. Agak sulit dipercaya mereka berhasil membunuh seorang ahli alam tertinggi tingkat lanjut. Tidak buruk. Setelah mendengar Yanran mengatakan itu, Yesuan tidak tahu harus berkata apa. Apakah jarumnya bagus atau dia yang bagus? Adik, jarum ini sangat bagus, tapi aku juga sangat kuat. Mereka hanya bisa menunjukkan kekuatan mereka saat aku menggunakannya, oke. Setelah mendengar ini, Yanran menatap Yesuan dengan linglung, tetapi dia tidak menyadari ada yang salah. Jadi begitulah. Kakak senior benar-benar serba bisa. Kau sudah menunjukkan teknik telapak tangan, teknik pedang, dan bahkan teknik jarum. Aku benar-benar kagum. Mendengar ini, Yesuan tersenyum jahat dan berkata, jika kamu punya waktu, bagaimana kalau kita berdiskusi tentang keterampilan menjahitku? Ah, kau tidak berbohong padaku. Mendengar ini, Yanran langsung melompat kegirangan. Untuk apa aku berbohong padamu? Kata-kata seorang pria sejati tidak bisa ditarik kembali. Melihat seringai Yesuan, ia tertegun sejenak sambil berpikir, kenapa rasanya ada yang salah? Kenapa dia tersenyum seperti itu? Setelah memikirkannya berulang-ulang, Yanran benar-benar tidak dapat menemukan alasannya. Dia melihat jarum-jarum di tangannya. Sepertinya tidak ada yang salah dengan jarum-jarum itu. Lagi pula, Yesuan sangat tampan, dan apa yang dia lakukan juga seperti yang dilakukan seorang pria sejati. Dia tidak akan melakukan hal buruk padanya, kan? Setelah membuang pikiran-pikiran itu dari benaknya, Yanran menatap Yesuan dan menjawab. Baiklah. Kalau ada waktu lain, kita bisa bahas. Setelah melihat betapa murni dan tak ternodanya Yanran, Yesuan mulai menyesali kata-katanya. Bukankah dia jelas-jelas menipu seorang gadis kecil? Dia benar-benar terlalu jahat. Saat memikirkan ini, Yesuan gemetar. Sementara itu, Yanran masih menatap ketujuh jarum itu, tidak mampu mengalihkan pandangannya dari jarum-jarum itu. Setelah beberapa saat, Yanran bertanya pada Yesuan, ngomong-ngomong, apa nama ketujuh jarum ini? Jarum bunga pir yang deras. Mendengar jawaban Yesuan, Yanran bergumam pada dirinya sendiri, kedengarannya sangat kuat. Jarum-jarum kristal ini berkilau dan tembus cahaya. Tak hanya memiliki daya rusak yang besar, jarum-jarum ini juga sulit dideteksi. Begitu jarum itu masuk ke tubuh musuh, semuanya akan berakhir. Namanya sungguh sesuai dengan kekuatannya. Setelah melihatnya lagi, Yanran mengembalikan jarum itu dengan enggan. Seperangkat senjata ajaib yang begitu indah dan kuat. Seandainya aku bisa memilikinya, betapa kerennya itu, pikirnya, tetapi tetap dengan jujur mengembalikan ketujuh jarum itu. Sekalipun dia mempunyai banyak harta, yang paling berharga adalah kuali raksasa yang baru saja diperolehnya belum lama ini. Harta karunnya tidak dapat dibandingkan dengan jarum milik Yesuan. Dia telah menemukan bahwa Yesuan memiliki banyak artefak sihir yang kuat, tetapi yang paling kuat adalah pedang yang dia pegang saat pertama kali bertemu dengannya. Bab 539 Pasangan. Pikiran Yanran sedang kacau. Yesuan berasal dari benua timur, jadi bukankah seharusnya dia sangat miskin? Mengapa dia memiliki begitu banyak artefak sihir yang menakjubkan? Merasakan tatapannya, Yesuan berkata, adik, jika kamu benar-benar menyukai jarum torrential per blossom ini, maka aku akan memberikannya kepadamu. Mendengar ini, Yanran tertegun. Mengapa Yesuan menawarkan untuk memberikannya padanya? Apakah ada makna lain di balik ini? Memikirkan hal ini, wajah Yanran langsung memerah dan ia segera menepis pikiran itu. Ia pasti sedang berpikir keras. Setelah menatap jarum suntik itu dengan enggan, Yanran tidak setuju menerimanya. Meskipun ia sangat ingin memilikinya, ia tidak ingin berutang budi kepada seseorang tanpa alasan. Lagi pula, meskipun berasal dari sekte yang sama, mereka berasal dari benua yang berbeda. Sedekat apapun hubungan mereka, hubungan itu akan memudar seiring waktu. Bagaimana dia bisa menerima harta yang begitu berharga dari Yesuan? Kamu nggak suka jarum ini? Kenapa kamu nggak mau lagi? Yesuan bertanya sambil tersenyum. Jelas sekali dia menyukainya, jadi mengapa dia menolak tawarannya? Sungguh sulit untuk memahami apa yang dipikirkannya. Jarum-jarum itu tidak penting bagi Yesuan. Malahan, ia memutuskan untuk menggunakannya kali ini hanya untuk membalas dendam pada lelaki tua beralis putih itu. Kalau tidak, ia tidak akan repot-repot mencabutnya. Karena ada seseorang yang menyukainya, tidak ada alasan untuk mempertahankannya. Yanran memandangi ketujuh jarum itu dengan penuh minat. Jika ia memiliki harta karun ini, ia pasti bisa melindungi dirinya dengan lebih baik di masa depan. Akan tetapi, dia sungguh tidak bisa menerima barang berharga seperti itu darinya.
Tentang ini. Setelah ragu sejenak, Yanran masih melambaikan tangannya dan menjawab, aku tidak ingin berutang apapun kepada siapapun, dan kita bukan pasangan. Karena itu, aku tidak akan menerima harta berharga seperti itu darimu. Mendengar ini, Ye Xuan mengusap kepalanya dan berkata, jadi itu yang kamu khawatirkan. Setelah berpikir sejenak, Ye Xuan menatap wajah Yanran dengan tulus dan berkata dengan lembut, mengapa kita tidak menjadi pasangan saja? Mendengar ini, Yanran dan Ye Xuan kembali berpandangan, dan jantungnya berdebar kencang. Apa dia benar-benar merasa bahagia? Apakah dia mengungkapkan perasaannya padanya? Apa yang sedang terjadi? Apa yang harus dia lakukan sekarang? Ini jelas-jelas palsu. Aku baru bertemu dengannya beberapa waktu lalu. Bagaimana mungkin aku membiarkannya begitu mudah masuk ke hatiku? Atau mungkin, ini cinta pada pandangan pertama. Yanran merasa sangat bingung. Dulu, jika ada yang berani bicara seperti ini padanya, ia pasti akan menamparnya. Perasaan ini mengerikan. Aku bahkan tidak bisa berkata tidak. Kenapa begitu? Sebagian dirinya ingin menolak lamaran Ye Xuan, tetapi sebagian lainnya terus mendesaknya untuk setuju. Setelah berpikir cukup lama, Yanran akhirnya mengalihkan pandangannya kembali ke Ye Xuan dan berkata setelah beberapa saat, kita baru saling kenal sebentar, jadi bukankah buruk untuk mengonfirmasi hubungan kita secepat ini? Guru saya pernah bilang kalau hubungan itu soal saling mengenal, jatuh cinta, lalu meresmikan hubungan. Bukankah ini terlalu cepat? Yanran mengatakan semua ini dengan wajah polos. Semua ini pernah diceritakan oleh gurunya, Tao Sun, sebelumnya. Lagi pula, ia tidak tahu banyak tentang urusan duniawi. Akan tetapi, karena gurunya telah memberitahunya hal itu, dia pun mempercayainya sebagai kebenaran. Setelah mendengar ini, Ye Xuan tercengang. Gadis kecil ini benar-benar semurni kertas putih. Setelah berpura-pura berpikir sejenak, Ye Xuan berkata dengan serius, apa yang kau katakan sebenarnya benar. Lagi pula, bagaimana mungkin hubungan antara pasangan bisa begitu mendesak? Mendengar ini, Yanran merasa sedikit senang. Ye Xuan tampaknya tidak terlalu mesum. Mungkin dia memang tulus. Saat itu, Ye Xuan berkata ragu-ragu, menurutmu ini akan berhasil? Ayo kita bertemu dulu, lalu kita lihat apakah kita cocok satu sama lain nanti. Kalau kamu setuju, aku mau jadi pacarmu yang sebenarnya. Petik 2. Yanran sedikit tercengang saat ini dan tidak mengerti apa maksud Ye Xuan dengan kata-kata ini. Sederhana, kan? Aku cuma mau jadi pacarmu dulu, tapi hubungan kita tetap teman. Kalau begitu, aku akan perlahan-lahan mengenalmu dan jatuh cinta padamu dalam hubungan seperti ini, selangkah demi selangkah. Bolehkah? Aku tidak akan melakukan apapun padamu selama ini. Kalau menurutmu aku tidak cocok untukmu, kita bisa akhiri hubungan kita. Bab 540 Sistem Pasangan. Setelah serius memikirkan perkataan Ye Xuan, Yanran mendapat gambaran umum tentang maksudnya. Maksud Ye Xuan adalah mereka bisa bergaul lebih baik daripada teman selama periode ini, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa yang bisa dilakukan pasangan sungguhan. Melihat wajah tampan Ye Xuan dan tatapannya yang lembut, Yanran mengakui bahwa dia memang tertarik dengan pengaturan seperti itu dan secara tidak sadar menyetujuinya. Baiklah. Bagaimanapun, tidak ada salahnya mencoba dulu. Jika nanti hasilnya tidak memuaskan, ia tidak akan rugi. Terlebih lagi, jantungnya yang berdebar kencang seolah menunjukkan bahwa ia memang punya perasaan terhadapnya. Mendengar Yanran setuju, Ye Xuan juga sangat senang. Dia benar-benar mendapatkan pacar dengan mudahnya. Meskipun dia sangat bahagia, Ye Xuan tidak berani melampaui batasan dan melakukan sesuatu yang tidak sesuai. Lagi pula, hubungan mereka hanya sementara, dan mereka akan berpisah setelah mereka meninggalkan makam kuno itu. Ye Xuan mengeluarkan jarum torrential per blossom tanpa ragu dan menyerahkannya kepada Yanran. Ini, Suster Junior, terima saja ini sebagai tanda kasih sayangku. Kalau kamu tidak menerimanya, aku tidak akan senang. Melihat jarum yang diserahkan Ye Xuan, hati Yanran bergetar. Dia akhirnya tahu mengapa Ye Xuan pertama kali mengonfirmasi hubungan mereka. Dia sebenarnya ingin memberinya jarum ini dengan cara lain. Memikirkan hal itu, hatinya semakin tersentuh. Pacarnya ini cukup menyenangkan. Dia takut kalau dia tidak akan menerimanya, jadi dia memutuskan untuk menggunakan hubungan itu sebagai dalih, sehingga dia bisa menerima jarum suntik itu dengan tenang. Tanpa disadari, cara Yanran memandang Ye Xuan telah berubah, dan ekspresi dinginnya telah digantikan oleh kegembiraan. Apakah ini perasaan cinta yang dibicarakan guru itu? Rasanya begitu hangat dan membuatku bahagia. Yanran memikirkannya dengan gembira. Lagi pula, ini pertama kalinya dia menjalin hubungan. Pada saat ini,
dia tampak penuh dengan antisipasi terhadap hari-hari yang akan datang, dan dia tanpa sengaja tersenyum, yang membuat Ye Xuan sedikit tertegun dan pusing. Setelah menerima jarum dari Ye Xuan, dia harus menunjukkan suatu bentuk penghargaan, jadi dia mengeluarkan liontin dan meletakkannya di tangan Ye Xuan. Aku miskin, jadi aku tidak punya barang bagus untuk diberikan kepadamu. Liontin ini terbuat dari giok Great Desolation. Anggap saja ini sebagai tanda kasih sayang dariku. Meskipun bukan harta karun langka, benda ini tetap sangat berharga. Mengenakannya dapat membuat suasana hatimu lebih baik, dan kultivasimu juga akan lebih lancar. Ia menatap Ye Xuan dengan penuh kasih sayang. Liontin ini bisa dibilang harta karunnya yang paling berharga, dan ia selalu membawanya. Meskipun kualitasnya jauh lebih rendah daripada jarum Torrential Pearl Blossom, jarum itu mencerminkan perasaannya terhadap Ye Xuan. Gurunya telah lama mengatakan kepadanya bahwa jika sepasang kekasih saling memberi hadiah kecil dari waktu ke waktu, hubungan mereka akan cepat menjadi lebih kuat. Setelah Ye Xuan menerima liontin itu, dia melihatnya dengan saksama, lalu menggantungkannya di ikat pinggangnya. Haha, aku sangat puas dengan liontin ini. Ye Xuan menatap Yan Ran dengan gembira. Lalu, ia berjalan di depan para penonton, seolah memberitahu mereka bahwa ia punya pacar. Setelah mengetahui bahwa Ye Xuan sangat puas, Yan Ran juga sangat senang, dan senyum cemerlang menghiasi wajahnya. Ding! Selamat telah membangkitkan sistem pasangan dan berhasil mengikatkan dirimu dengan belahan jiwamu, Yan Ran. Setelah resmi mengonfirmasi hubunganmu, kamu bisa mendapatkan kesempatan undian. Ada banyak harta karun menakjubkan yang bisa ditemukan. Pemberitahuan sistem ini benar-benar mengejutkan Ye Xuan. Sistem pasangan, apa ini? Ye Xuan tidak menyangka tindakannya akan membangkitkan sistem pasangan. Apa yang bisa diberikan oleh sistem pasangan yang baru terbangun ini kepadanya? Undian bukan satu-satunya, kan? Saat Ye Xuan merenungkan masalah ini, pemberitahuan sistem berikutnya memberinya jawaban. Sistem pasangan adalah sistem lain selain sistem guru dan murid. Selama kamu resmi mengonfirmasi hubunganmu dan memberikan hadiah kepada pasanganmu, kamu juga bisa mendapatkan hadiah kritikal 10.000 kali lipat, atau bahkan 1 juta kali lipat. Astaga! Hadiah kritikal 1 juta kali lipat. Bahkan Ye Xuan, yang telah melihat banyak hal, tak kuasa menahan napas dalam-dalam ketika melihat ini. Hadiah apa yang akan ia dapatkan dari hadiah kritis 1 juta kali lipat? Akankah ia segera mencapai alam abadi yang tersegel? Pada saat ini, Ye Xuan dalam hati melompat kegirangan seakan-akan dia telah memenangkan lotre. Kali ini, dia benar-benar mendapat jackpot. Menakjubkan, menakjubkan. Memikirkan hal ini, Ye Xuan bersemangat untuk segera memenangkan hati Yan Ran. Sistem ini merupakan sumber motivasi yang besar. Setelah memainkan jarum-jarum itu dengan hati-hati, Yan Ran menyimpannya dengan sungguh-sungguh. Dengan jarum-jarum ini, ia akan dapat menunjukkan lebih banyak kekuatannya dalam pertempuran. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.